Cerita dibuka dengan seorang pemuda pendiam bernama Akira yang sedang duduk di kelasnya. Salah satu teman sekelasnya menghampiri Akira yang lagi asyik membaca novel di ponselnya. Cowok itu bertanya apakah Akira suka cerita bertema Ice Guy, tapi Akira hanya menjawab seadanya, kalau dia membaca apa saja yang bisa ditemukan gratis. Sebelum pergi, cowok itu berpesan agar Akira merekomendasikan novel gratis lainnya jika menemukannya. Akira kaget karena ada yang mau berbicara dengannya, mengingat dia hampir tidak terlihat di sekolah. Tiba-tiba, ponselnya mulai mengalami glitch dan kegelapan aneh menyebar di langit-langit kelas. Kegelapan itu membentuk lingkaran sihir bercahaya yang mulai berkumpul di bawah kaki para siswa. Semua orang kaget saat lingkaran itu memindahkan mereka ke sebuah istana raksasa. Ketika mereka bertanya-tanya di mana mereka berada, seorang pendeta aneh muncul dan memberitahu bahwa seorang raja akan segera menemui mereka. Setelah pendeta itu menyingkir, anak-anak melihat seorang raja dan putri berdiri di sana, membuat mereka bertanya-tanya siapa orang-orang ini. Sang raja melangkah maju dan menjelaskan bahwa dia telah memanggil para siswa dari planet lain ke dunianya yang bernama Morgan. Dia mengungkapkan bahwa mereka saat ini berada di Kekaisaran Alroth di benua manusia yang sedang diserang oleh iblis. Raja memberitahu anak-anak itu bahwa sebagai pejuang dari dunia lain, mereka bisa mengalahkan Raja Iblis, dan mereka pun bersemangat untuk memulai perjalanan isekai mereka. Namun, pendeta mengungkapkan bahwa hanya satu dari mereka yang bisa menjadi pahlawan legendaris dan meminta mereka untuk menguji kemampuan mereka. Seorang anak laki-laki meletakkan tangannya di atas bola sihir, tetapi ternyata dia bukanlah sang pahlawan. Pendeta itu memberitahunya bahwa meskipun tanpa status pahlawan, dia tetaplah seorang prajurit yang kuat. Kemudian, seorang gadis bernama Yuki mengetahui bahwa dia adalah seorang dispel mage, dan Aoyama mengetahui bahwa dia adalah seorang kesatria. Setelah Shiori mengetahui bahwa dia adalah seorang penyembuh, pendeta memberitahu semua orang bahwa mereka dapat melihat status mereka bahkan tanpa menyentuh bola sihir. Semua anak mulai memeriksa status mereka masing-masing dan Nanase bertanya pada Akira tentang statusnya. Akira mengungkapkan bahwa dia adalah seorang asasin, tapi dia bingung dengan statusnya yang terlalu kuat. Kemudian, Tsukasa melangkah ke bola sihir dan memamerkan potensinya dengan kelas hero. Saat pendeta memuji Tsukasa karena statusnya yang luar biasa, semua siswa mulai bersorak untuk ketua kelas mereka yang tampan. Namun, Akira bertanya-tanya bagaimana Tsukasa bisa menjadi pahlawan dengan status sampah karena statusnya sendiri jauh lebih tinggi. Saat Nanase memintanya untuk menunjukkan kelasnya, Akira tetap diam, bertanya-tanya apakah dia bisa mempercayai raja yang mencurigakan itu tentang cerita iblis dan memutuskan untuk merahasiakan kelasnya yang super kuat. Akira menggunakan mantra konsil untuk menyembunyikan kehadirannya. Saat itu, Nanase mengira dia hilang dan pergi sementara Asahina menguji kelasnya. Setelah semua selesai dengan tes mereka, pendeta memberitahu semua orang bahwa dia akan menyiapkan peralatan khusus untuk mereka semua dan meminta mereka untuk beristirahat di kamar yang telah ditentukan. Akira pun merasa lega karena tidak terekspos. Akira mengikuti para siswa sambil tetap menyembunyikan dirinya dan dia melihat sebuah kamera di lorong. Dia sadar bahwa raja sedang memantau para siswa dan merasa senang telah memilih untuk tidak mempercayainya. Namun, dia tidak menyadari ada seorang kesatria yang mengawasinya dari belakang. Malamnya, Akira menemukan sebuah gudang kosong dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Setelah beristirahat, dia memutuskan untuk mengintai di sekitar gedung untuk mencari informasi, sambil mengamati pemandangan kota yang asing. Akira kaget menyadari bahwa dia benar-benar berada di dunia lain. Dia melompat-lompat di antara menara-menara gedung, terkejut dengan kemampuan supernya. Kemudian, dia mendengar beberapa suara di sebuah ruangan dan menyembunyikan dirinya untuk menguping. Akira mendengar sang putri memberitahu raja bahwa para siswa hanyalah anak-anak lugu dengan kelas-kelas istimewa. Dengan penuh percaya diri, raja menyuruhnya untuk memulai rencananya, dan sang putri pun meninggalkan ruangan.
Berdiri di belakang raja, Akira bertanya-tanya apa yang sedang direncanakannya dan berpikir bahwa dia bisa dengan mudah mengakhiri hidupnya. Raja merasa terganggu oleh kehadirannya, tetapi ketika dia berbalik, dia tidak menemukan siapapun di sana dan kembali bekerja. Keesokan harinya, Akira mengambil makan siang sambil tetap menyembunyikan diri, bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu para siswa tentang rencana raja. Dia sadar mereka toh tidak akan mempercayainya. Di meja terdekat, Tsukasa berdiri dan memberitahu para siswa bahwa raja telah berbaik hati memanggil mereka dengan kemampuan yang kuat. Tsukasa berpikir bahwa mereka semua harus bekerja sama dan membalas budi raja dengan mengalahkan para iblis. Saat semua siswa setuju untuk mendukung pahlawan mereka, Akira sadar bahwa mereka telah ditipu oleh cerita palsu raja. Setelah makan siang, Komandan Ksatria bernama Seren mengumpulkan semua pahlawan di luar untuk berlatih. Saat Seren menyombongkan gelarnya sebagai pertahanan terakhir negara, rekannya, Giles, mengingatkannya untuk bersikap rendah hati. Kemudian, Seren memberitahu para siswa bahwa mereka akan menerima pelatihan khusus selama sebulan sebelum pergi ke sebuah labirin untuk melawan monster. Mengetahui mereka tidak punya pengalaman bertarung, Seren meyakinkan para siswa bahwa dia akan membantu mereka belajar dasar-dasarnya. Sementara para siswa bersemangat untuk latihan mereka, Akira tetap bersembunyi sambil bertanya-tanya apa yang coba dilakukan Seren. Saat Akira pergi untuk mengumpulkan lebih banyak informasi, Seren meninggalkan anak-anak bersama Giles dan meninggalkan lapangan. Akira berjalan menuju air mancur, tetapi Seren memanggilnya. Akira terkejut, bertanya-tanya apakah skill konsil miliknya punya batas waktu. Namun, Seren meyakinkannya bahwa mantra konsil itu berfungsi, tetapi tidak bisa menyembunyikan Akira darinya. Seren menjelaskan bahwa dia memiliki mata mistik yang memberinya penglihatan panas, yang memungkinkannya mendeteksi panas tubuh orang. Ingin melindungi dirinya, Akira meraih pisaunya. Tetapi Seren mengatakan dia tidak akan membocorkan rahasianya kepada siapapun. Mengetahui Seren ada di pihak raja, Akira ragu apakah harus mempercayainya. Tetapi Kapten Kesatria itu mengatakan dia punya alasannya sendiri. Kemudian dia meminta Akira untuk merahasiakan pertemuan mereka dari raja, dan Akira akhirnya memutuskan untuk mempercayainya. Setelah mereka duduk untuk berbicara, Akira memberitahu Seren bahwa dia ingin membaca arsip raja. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang dunia mereka, Seren bertanya apa level skill konsil miliknya, dan Akira mengungkapkan bahwa levelnya sudah maksimal. Namun, skill lainnya semua masih level 1, jadi dia tidak tahu cara melatihnya. Terkejut, Seren tersenyum dan menawarkan untuk mengajarinya, mengatakan bahwa arsip itu toh tidak punya banyak informasi yang berguna. Akira merasa senang bisa menjadi lebih kuat dan menjelajahi dunia baru ini, tetapi dia berpikir bahwa dia masih ingin kembali ke rumah untuk keluarganya. Seren setuju tetapi berpikir bahwa Akira harus menjadi lebih kuat untuk bertahan hidup sampai dia menemukan jalan pulang. Akira merasa bersalah karena menerima bimbingan Seren secara gratis. Maka, kesatria itu mengatakan Akira bisa membayarnya dengan cerita-cerita tentang planet asalnya. Saat kesatria yang menawan itu mengulurkan tangannya, Akira tersenyum dan menjabatnya, lalu secara resmi memperkenalkan dirinya sebagai tanda hormat. Begitu mereka mulai berlatih bersama, Akira mengetahui bahwa selain manusia dan iblis, kaum elf dan manusia buas juga menghuni dunia mereka. Sementara Seren memberikan Akira latihan fisik yang intens, dia menjelaskan bahwa level kelas hanya bisa dinaikkan dengan mengalahkan monster, tetapi Akira bisa meningkatkan level skillnya dengan berlatih sendiri. Saat mereka terus berlatih setiap hari, Seren merasa terkejut saat belajar tentang bumi dan semua kemajuan teknologinya. Mengingat betapa dia menganggap semua teknologi itu membosankan dan biasa saja, Akira merasa seperti merindukan dunia lamanya di tempat baru ini. Setelah beberapa waktu, Seren berada di sebuah ruangan bersama Giles yang bertanya-tanya mengapa dia menghabiskan begitu banyak waktu dengan Akira. Seren memberitahunya bahwa cerita-cerita Akira terlalu bagus dan Giles pun ikut terpesona olehnya. Saat Seren mengungkapkan bahwa Akira adalah pahlawan sejati dengan konsil level maksimal, Giles terkejut.
karena hanya pahlawan pertama di dunia mereka yang memiliki skill level maksimal. Kemudian, saat Akira mendekati ruangan itu, Giles pergi untuk memberi Seren privasi, dan dia memberikan Seren sebuah buku dari arsip raja. Akira mengatakan bahwa buku itu berisi beberapa informasi yang merepotkan. Seren mengangguk, mengonfirmasi bahwa buku itu berisi rencananya untuk melengsarkan raja, karena dia tahu Akira akan menemukannya. Seren menjelaskan bahwa dia menulis buku itu sendiri dan menyamarkannya sebagai buku masak. Dia memberitahu Akira bahwa raja adalah orang yang mengerikan yang coba mengendalikan dunia demi keuntungannya sendiri. Mengingat program sang raja, Akira termenung. Kemudian, Seren memberitahunya bahwa para kesatria kerajaan semuanya punya masalah dengan raja. Dan Akira berpikir bahwa mereka mencoba menyingkirkan raja tanpa banyak kekerasan. Terkesan dengan pengamatannya, Seren mengangguk, dan Akira mencatat bahwa sebagai seorang assassin, dia bisa dengan mudah melenyapkan raja tanpa ada yang menyadarinya. Dia mengungkapkan bahwa dia dengan mudah masuk ke ruang kerja raja pada hari pertamanya, tetapi dia tidak bisa menemukan tekad untuk mengakhiri hidupnya. Seren mengangguk, mengatakan bahwa hanya karena dia memiliki kelas assassin, bukan berarti dia harus memaksakan diri untuk mengambil nyawa orang lain. Akira berpikir bahwa dia tidak ingin keluarganya tahu bahwa dia adalah seorang pembunuh. Saat Seren setuju dengan keputusannya, Akira bertanya-tanya mengapa Seren begitu mempercayainya. Seren menjelaskan bahwa dia mempercayainya karena Akira menunjukkan kebijaksanaan dan potensi, seperti pada hari dia memutuskan untuk tidak mempercayai kata-kata raja begitu saja. Di mata Seren, ini berarti Akira adalah orang yang tahu cara mengatasi masalah sendiri dan tidak mudah tertipu. Menjadi hening, Akira dengan pelan menjelaskan bahwa dia tidak pernah menerima banyak perhatian saat kecil. Hal ini membuat Seren bingung, jadi Akira memberitahunya bahwa Seren adalah satu-satunya orang yang pernah memujinya sebanyak ini. Seren tersenyum dan bertanya apakah Akira bisa membantunya melengsarkan raja secara damai sebagai ucapan terima kasih atas pujiannya. Akira mengatakan dia akan mempertimbangkannya dan meninggalkan ruangan. Setelah sebulan penuh berlatih, Seren mengumumkan kepada para siswa bahwa mereka akan menjelajahi labirin Agung Kaltan. Saat kerumunan berkumpul di sekitar para pejuang untuk mengantar kepergian mereka, Akira terkejut karena mereka menerima begitu banyak perhatian. Dia melihat seorang gadis mengawasi dari kejauhan dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Gadis itu marah mengatakan bahwa rakyat mereka telah banyak berkorban untuk memanggil para pahlawan. Akira mengatakan dia tidak tahu apa yang terjadi. Jadi gadis itu memberitahunya bahwa mereka akan bertemu lagi begitu dia tahu. Setelah itu, para pahlawan memasuki labirin di mana mereka terlibat dalam pertempuran melawan monster. Seorang siswa memicu jebakan yang membuat mereka berhadapan dengan ogre raksasa. Saat Akira mengalahkan satu ogre, dia bertanya kepada Seren apakah mereka harus mundur. Dan Seren setuju untuk membersihkan jalan bagi murid-muridnya. Seren menggunakan mantra pedang suci dan mengalahkan semua monster yang menghalangi jalan mereka. Namun, ketika mereka keluar melalui gerbang, mereka menemukan lebih banyak monster yang menghalangi jalan. Tsukasa teringat bom asap yang diberikan sang putri untuk keadaan darurat dan memutuskan untuk menggunakannya. Bom itu mengalahkan monster-monster kecil, tetapi dari asapnya muncul monster Minotaur yang kuat. Saat Giles memasuki ruangan bersama yang lain, dia kaget melihat Minotaur yang begitu kuat. Di level serendah itu, Akira bergegas menyerang, menghindari serangan Minotaur dan naik ke atas tubuhnya. Dia menyerang tubuh monster itu, tetapi kulitnya yang keras menghancurkan pedangnya menjadi berkeping-keping. Terkejut, Akira menghindari serangan lain dan kembali ke Tsukasa yang merasa terlalu lelah untuk bertarung. Tsukasa merasa bersalah karena tidak bisa bertarung, tetapi Akira memberitahunya bahwa dia juga perlu mengandalkan orang lain untuk membantunya. Dia memberitahu Tsukasa bahwa siswa lain juga dilatih untuk bertarung, tetapi Tsukasa mulai panik mengira dirinya adalah sebuah kegagalan. Sebagai pahlawan, Akira bertanya-tanya mengapa Tsukasa bersikap begitu aneh. Dan meminta seorang Dispel Mage untuk menyembuhkannya.
Gadis itu maju dan menggunakan mantranya, menghilangkan kutukan iblis yang membuat Tsukasa panik. Dengan sembuhnya Tsukasa, Akira berdiri bersama Seren dan bertanya apakah dia bisa menggunakan teknik tertentu. Seren mengangguk dan menggunakan lightning flash untuk menyerang dan melumpuhkan Minotaur di depan para siswa yang terkejut. Menggunakan kesempatan ini, Akira diam-diam muncul di belakang Minotaur dan bersiap menggunakan sihir bayangan pamungkasnya. Akira akhirnya ngelepasin semua kekuatan yang terpendam di badannya dan sukses nahan monster yang ada di depannya. Tapi masalahnya, monster itu ternyata kuatnya bukan main. Tenaganya brutal banget sampai bikin tanah di sekitar situ bergetar. Biar begitu, Akira sama sekali nggak gentar. Nggak pakai lama, dia langsung ngumpulin semua tenaganya buat ngeluarin jurus andalan. Beberapa bilah energi tiba-tiba muncul di sekelilingnya dan dalam sekejap langsung nusuk badan si monster. Habis itu, si pemuda mulai nyeret monster itu ke dalam tanah, bikin semua yang nonton melongo saking kagetnya lihat kekuatan sehebat itu. Tapi, kendalinya pelan-pelan mulai lepas dari tangan. Energinya jadi nggak karuan dan menyebar kemana-mana, bikin orang-orang mulai pada mundur karena takut kenapa-kenapa. Tiba-tiba, guru Akira nongol di tengah-tengah mereka. Suaranya terdengar tegas, nyuruh muridnya itu buat tetap tenang. Gurunya bilang semua bakal baik-baik aja. Dia cuma perlu tarik nafas dan kuasai kekuatannya sendiri. Tatapan si guru nunjukin rasa percaya diri, dan Akira pun nurut. Pelan-pelan dia berhasil ngendaliin kekuatannya lagi, dan medan energi di sekitarnya mulai meredup. Pas semua udah tenang, suasana jadi hening seketika. Semua orang masih bengong sama kekuatan yang baru aja ditunjukin sama si pemuda. Adegan selanjutnya pindah keluar, di mana mereka berdua udah ada di sana. Setelah pertarungan kelar, si guru nepuk pundak muridnya sambil ngucapin terima kasih yang tulus banget. Katanya, kalau bukan karena dia, nggak ada satu orang pun yang bakal selamat buat ceritain kejadian tadi. Akira cuma diam sejenak, ingat kalau dia masih hidup juga berkat gurunya, yang udah nolongin dia nguasain sihir pas dia hampir kehilangan kendali waktu latihan dulu. Si guru, yang penasaran, nyeletuk kalau dia belum pernah dengar ada kemampuan ekstra yang namanya sihir bayangan. Katanya itu kekuatan yang langka banget, super kuat tapi susah dikendaliin, dan juga nyedot energi yang luar biasa banyak. Si guru minta Akira jangan pakai jurus itu lagi, kecuali kalau benar-benar kepepet. Akira ngangguk dan janji nggak bakal makainya secara sembrono lagi. Nggak lama setelah itu, si guru ngasih hadiah. Ternyata itu sebuah katana yang berkilauan. Katanya, pedang itu namanya Yatogami, pedang yang sama yang ditempa sama pahlawan pertama dalam sejarah. Akira natap senjata itu dengan kaget dan nanya kenapa gurunya ngasih ke dia, bukan ke pahlawan yang asli. Si guru ngejelasin kalau pahlawan yang sekarang udah punya pedang suci, dan kalau dia bawa pedang itu juga, raja pasti bakal langsung sadar. Akira pengen tahu kenapa itu jadi masalah, dan si guru tanpa ragu ngejawab kalau dia udah nyolong pedang itu dari gudang senjata kerajaan. Walaupun kaget, si pemuda akhirnya mutusin buat nerima hadiah itu. Dia lalu nanya apa nama asli dari pedang tersebut. Gurunya ngejelasin kalau mereka nggak tahu, soalnya nggak ada yang bisa ngertiin bahasa kuno yang terukir di pedangnya. Tapi, Akira ternyata bisa baca tulisan itu dan sadar artinya, Dewa Pedang Malam. Ada juga kalimat lain yang bilang kalau pedang itu harus sampai ke tangan penerusnya dan nuntun dia di saat yang dibutuhkan. Akira jadi penasaran pengen ketemu orang yang dulu nempa pedang itu, dan si guru juga nunjukin minat yang sama. Gurunya pengen tahu lebih banyak soal si pahlawan, dan Akira cerita kalau sihir hitam yang nyiksa dia itu parah banget, sebuah kutukan yang gak mau hilang. Gurunya terdiam beberapa detik, mikir keras, karena dia sebenarnya udah punya dugaan kuat siapa dalang di balik semua ini. Cerita kemudian pindah ke tempat lain di mana seorang cewek lagi ngomong di depan sebuah kristal. Dia manggil kristal itu Tsukasa Sato dan bilang kalau dia berharap Tsukasa jadi bonekanya, seorang pahlawan palsu. Tiba-tiba Akira muncul, nebas kristal itu jadi dua dalam sekali serang. Cewek itu noleh dengan kaget dan nanya siapa dia.
Akira dengan dinginnya ngejawab kalau dia datang buat ngakhirin kutukan si pahlawan. Si cewek nuduh dia udah masuk ke kamar cewek tanpa izin dan bilang itu pelanggaran berat. Akira cuma ngingetin dengan tegas kalau dia itu bukan cewek baik-baik, tapi penyihir yang pakai kutukan buat mainin orang. Si cewek tetap tenang dan bilang dia ngelakuin semua itu cuma atas nama Baginda Raja. Akira nanya apa tujuan sebenarnya nurutin perintah raja, tapi jawabannya tetap sama, kalau semua yang dia lakuin itu demi Baginda Raja. Tanpa banyak bacot lagi, Akira langsung pergi dari situ. Begitu dia pergi, si cewek ngebuka laci dan kelihatan ada puluhan kristal lain, masing-masing dengan nama yang berbeda terukir di atasnya. Sementara itu, Akira nemuin Komandan Saran. Dia ceritain semuanya dan bilang kalau kecurigaan si komandan selama ini benar. Saran nanya, apa sang putri sempat lihat muka Akira? Dan Akira jawab kalau dia hampir nggak sempat ngobrol benar sama putri waktu itu. Mereka berdua sadar kalau sang putri itu cuma boneka di tangan raja. Saran nyuruh Akira istirahat sebentar dan ngasih peringatan kalau lebih baik jangan nginap di istana malam ini. Akira pengen tahu kenapa. Dan Saran ngejelasin kalau sang putri udah mulai nyebar kutukan ke semua orang, kecuali si pahlawan. Status Akira yang gak diketahui ngebuat dia aman untuk sementara. Tapi kalau dia sampai lepas kendali, mereka bakal langsung ngeeksekusi dia. Dia nambahin kalau mereka bakal nyari Akira di setiap sudut istana. Akira nanya apa dia bakal dihukum karena udah nunjukin mukanya. Si komandan cuma senyum dan bilang, dia juga pernah muda. Katanya, semua orang pernah bikin salah, dan dia nggak akan pernah ngorbanin seseorang cuma gara-gara hal sepele. Dia nambahin kalau dia kagum sama Akira dan berharap ada lebih banyak orang kayak dia di dunia itu. Sebelum pisah, si komandan minta Akira buat suatu hari nanti ngajak dia ke tempat asalnya. Keesokan harinya, pas bangun, Akira sadar ada keributan besar dan banyak orang ngumpul. Dia pengen tahu ada apa, tapi nggak lama kemudian dia kaget setengah mati pas tahu kalau Komandan Saran udah dibunuh. Saking kagetnya, dia sampai nggak bisa bereaksi apa-apa dan nggak lama kemudian orang-orang mulai nuduh dia. Mereka bilang, dialah yang pakai tombak buat ngebunuh si komandan. Akira coba ngebela diri. Ngingetin kalau senjatanya udah patah di pertarungan terakhir. Biarpun begitu, raja tetap merintahin dia buat dipenjara atas kejahatan pembunuhan. Pas lihat sang putri senyum diam-diam, dia sadar kalau dia udah masuk perangkap. Waktu lagi kabur, dia ketemu Giles yang langsung ngejelasin kalau si komandan dibunuh sama pembunuh bayaran raja yang dikenal sebagai Gagak Malam. Dan sekarang mereka juga ngejar dia. Katanya, Saran udah ninggalin beberapa barang buat Akira dan dia harus ngambil barang itu lalu kabur secepat mungkin. Pas nemuin barang yang ditinggalin si komandan, Akira sadar kalau komandan udah curiga kematiannya bisa terjadi kapan aja. Sebelum ninggalin kerajaan, pikiran si pemuda cuma tertuju pada gurunya dan teman yang udah hilang pas malam tiba. Sang putri ngelapor ke raja kalau dia udah nyebar kutukan ke semua orang kecuali si pahlawan. Katanya, mereka cuma butuh alasan buat nyatain perang sama wilayah timur dan anak-anak itu bakal jadi pion yang sempurna buat rencana mereka. Raja ngejawab kalau dia nggak khawatir soal Akira karena dia yakin Akira bakal mati di jalanan. Tapi buat jaga-jaga, dia nyuruh Gagak Malam buat ngeburu Akira. Akira ingat kata-kata burunya. Nggak ada tempat sembunyi yang lebih baik dari penjara bawah tanah. Tapi ingat, air di sana langka. Jadi rencanain semuanya baik-baik. Dia juga ingat instruksi Saran yang udah ngejelasin gimana caranya naikin level. Jawabannya ada di dalam penjara bawah tanah. Makin dalam dia masuk, makin kuat musuh yang bakal dia hadapi. Waktu mundur ke belakang, nunjukin Akira nanya ke gurunya kenapa orang lain nggak ngelakuin hal yang sama. Gurunya jawab itu karena bahaya. Katanya, biarpun sembunyi, hawa keberadaan seseorang itu nggak cukup buat ditutupin. Tapi kalau Akira ngasah skill pembunuhnya, dia bakal bisa nyamarin baunya sendiri, jejak kakinya, bahkan panas tubuhnya. Akira tahu perjalanannya bakal panjang, tapi gurunya ngeyakinin kalau itu semua bakal sepadan.
Dia ngejelasin kalau pas udah sampai level 100, dia bisa ngebuka kemampuan spesial yang bakal ngebantu dia bertahan hidup di dunia yang kejam itu. Buat ngelakuinnya, dia harus pergi ke labirin kontinen dan ngalahin bos-bos yang muncul setiap 10 lantai. Balik ke masa sekarang, Akira ngadepin banyak banget tantangan dan ngalahin banyak musuh. Akhirnya, dia sampai di depan pintu yang selalu diomongin gurunya. Di dalamnya ada ruangan bos, dan sekali dia masuk, dia cuma bisa keluar kalau salah satu dari mereka mati. Pertarungannya brutal banget. Monster itu kuatnya luar biasa, dan ngelukain Akira dengan parah. Karena udah putus asa, dia ngeluarin teknik terbaiknya, dan mulai nusuk-nusuk makhluk itu pakai banyak pedang yang diciptain dari sihir bayangan. Dia ingat kata-kata gurunya, yang bilang kalau luka yang udah di luar batas wajar bakal otomatis ngaktifin mode pemulihan pakai cadangan mana darurat. Sementara itu, adegan pindah ke si pahlawan yang ngungkapin keinginannya buat ngadepin Raja Iblis. Tapi semua orang di sekitarnya coba ngelarang karena takut sama apa yang udah terjadi ke Akira. Si pahlawan ngerti kalau yang mereka saksikan ini adalah kutukan sang putri yang pernah disebutin sama wakil komandan Gills. Biar begitu, beberapa orang mutusin buat ikut nemenin dia. Pas mereka keluar, mereka kaget karena bisa kabur dengan gampang banget. Si pahlawan jadi mikirin kata-kata raja yang nyuruh semua orang buat ngelawan Raja Iblis. Dia mikir bakal aneh banget kalau sekarang rajanya sendiri yang coba ngalangin mereka. Dengan muka bingung, dia nanya ke teman-temannya kenapa mereka mutusin buat ikut dalam perjalanan ini. Si cewek dengan suara mantap ngejelasin kalau dia punya daya tahan alami terhadap sihir, jadi kutukannya nggak ngaruh ke dia. Dia nambahin kalau beberapa hari terakhir rasanya kayak ada kekuatan lain yang lagi nyihir semua orang. Salah satu cowok lalu ingat kalau mungkin sebagian kesalahannya ada di dia. Dia ingat pernah ngancurin beberapa kristal misterius dan setelah itu semuanya jadi berantakan. Adegan pindah ke Giles ngungkapin kalau dialah yang selama ini ngendaliin si cowok buat ngancurin kristal-kristal itu. Dia ngejelasin kalau manipulasinya jauh lebih kuat dari kutukan manapun. Apalagi kalau soal ngendaliin kemauan orang lain. Setelah nyelesain perintah terakhir yang ditinggalin Komandan Saran, Giles natap ke Cakrawala dan ngucapin semoga beruntung buat para pahlawan dari dunia lain. Cerita beralih ke seorang pemuda lain berambut panjang yang natap langit dengan penyesalan. Dalam pikirannya, dia ngakuin kalau seharusnya dia gabung sama Akira selagi masih ada waktu. Kutukan atau bukan, pikirnya, aku gagal ngelindungin dia. Pada saat itu, cerita kembali ke masa lalu, nunjukin momen pertama kali Kyosuke dan Akira ketemu. Obrolan mereka singkat tapi tulus. Mereka ngenalin diri satu sama lain sambil jabat tangan dan sedikit senyum. Pas lagi kerja, Akira minta Kyosuke buat nggak ngasih tahu siapa-siapa soal jenis kerjaannya. Dia ngejelasin kalau dia pengen nyembunyiin itu, bahkan dari adiknya yang masih kelas 1. Kyosuke yang penasaran nunjukin sebuah foto dan bilang kalau adiknya juga kelas 1. Mereka berdua kaget pas sadar kalau kedua cewek itu ternyata temenan. Yang bikin mereka ketawa lepas, seolah-olah persahabatan mereka dimulai dari situ. Adegan kembali ke Akira, yang bangun di dalam sebuah gua yang lembab dan sunyi. Pas dia berdiri, dia sadar kalau statusnya bagus banget, dan kemampuannya udah meningkat pesat sejak pertarungan terakhir. Tapi, dia ngerasa aneh kenapa dia mimpiin Kyosuke tanpa alasan yang jelas. Sambil meriksa kemampuan baru yang dia dapetin, dia sadar kekuatannya jadi 2 kali lipat. Pas lagi jalan di penjara bawah tanah, dia ketemu makhluk kayak jelly, seekor slime. Setelah ngalahinnya, dia sadar ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Di dalam tubuh transparan itu, ada seorang cewek elf yang pingsan. Pakai salah satu skill spesialnya, Akira ngakses ingatan si cewek, tapi langsung matiin jurusannya lagi saking kagetnya sama apa yang dia lihat. Ini terlalu gila buat jadi kenyataan, pikirnya sambil narik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba, si elf pelan-pelan ngebuka matanya. Akira nyamperin dan nanya apa dia baik-baik aja. Cewek itu ngejawab dengan lemah kalau dia nggak apa-apa, meskipun energinya udah hampir habis. Akira sadar HP-nya cuma sisa 2% dan nyimpulin kalau gerak sedikit aja bisa fatal akibatnya. Sambil ngamatin lebih dekat, dia lihat kalau si cewek punya kemampuan yang sama kayak dia, kekuatan buat ngeliat pikiran orang lain.
Pas si Elf ngebaca informasi tentang Akira dan ngeliat namanya, matanya langsung melotot sebelum akhirnya pingsan lagi. Karena khawatir, si pemuda ngebawa dia ke tempat yang lebih aman dan bikin tempat perlindungan darurat kecil-kecilan. Beberapa waktu kemudian, dia bangun dan suara pertama yang kedengaran adalah perutnya yang keroncongan karena lapar. Akira nawarin air buat ngurangin demamnya dan nyuruh dia minum. Pelan-pelan si cewek ngaku kalau dia nggak bisa tidur karena lapar banget. Si pemuda ngebuka tasnya dan ngasih segenggam nasi, nyuruh dia makan sepuasnya. Sambil makan, si cewek nanya gimana caranya Akira bisa tahu banyak soal penyembuhan. Akira ngejawab sambil sedikit senyum, kalau ibunya dulu sering sakit, makanya dia jadi belajar ngerawat orang lain dari kecil. Pandangan si cewek beralih ke dinding di sekitar mereka, dan dia sadar ada tanda-tanda yang terukir, angka-angka yang diurutin dengan rapi. Akira ngejelasin kalau dia bikin tanda itu biar nggak tersesat di dalam penjara bawah tanah. Si elf yang masih capek, ngucapin terima kasih dan rebahan lagi. Janji bakal istirahat sampai benar-benar pulih. Pas dia bangun, dia udah ngerasa lebih baik. Mereka berdua mutusin buat lanjut jalan, turun ke bagian yang lebih dalam dari penjara bawah tanah. Akira coba ngeyakinin dia buat nggak ikut, bilang kalau tempat itu terlalu bahaya. Tapi, cewek itu ngeyel bilang kalau dia tahu cara bela diri dan gak butuh dilindungi. Dengan berat hati, Akira setuju dan mereka lanjut jalan bareng. Mereka masuk ke sebuah ruangan besar yang diselimuti cahaya gelap di mana udaranya terasa berat. Tiba-tiba, seekor naga raksasa muncul dari bayangan, mengaum dengan ganas. Mereka langsung loncat ke samping ngehindarin cakar-cakarnya yang tajam. Akira ngaktifin sihir kamuflasenya. Tapi biarpun begitu, dia tetap kena satu serangan yang bikin dia kelempar sampai nabrak dinding. Si elf teriak nyuruh dia nyebarin mana ke seluruh ruangan buat ngebikin medan energi yang bisa ngelembutin musuh. Begitu dia ngelakuinnya, Akira langsung maju nyerang, ngincer langsung ke mata makhluk itu. Dengan gerakan yang pas banget, dia nusuk mata naga itu pakai pedangnya, bikin si naga meraung kesakitan sebelum akhirnya tumbang. Untuk sesaat, semuanya terasa sunyi, sampai sebuah cahaya terang mulai bersinar dari tubuh naga yang udah kalah. Mereka berdua ngeliat sekeliling dengan kaget, pas cahaya itu bener-bener menyelimuti mereka. Pas cahayanya mulai redup, ternyata naga sangar tadi udah berubah jadi kucing mistis yang lagi tidur pules. Si cewek elf langsung ngeluarin jurus mata dunia buat ngintip dan ketahuan deh kalau si kucing punya skill berubah wujud. Artinya, dari tadi itu bukan naga beneran, cuma ngaku-ngaku doang. Masuk akal juga sih, soalnya kata si cewek elf kalau naga asli ngalahinnya jauh lebih susah dari ini. Oke, tapi kok kucingnya malah tidur? Ternyata dia lagi masuk mode pemulihan gara-gara abis digebukin Akira sampai nyaris lewat. Penasaran, Akira nanya ini sebenarnya makhluk apaan dan baru tahu kalau namanya itu kucing hitam. Cewek elf heran, kenapa kamu nggak pakai jurus mata dunia punya kamu sendiri biar tahu jawabannya? Akira ngejawab kalau skillnya itu masih susah dikontrol. Dia mikir mungkin kalau level skillnya naik, baru deh dia bisa ngendaliin sesuka hati. Lagi asik ngobrol, si kucing hitam tiba-tiba bangun. Dan yang bikin kaget, dia bisa ngomong bahasa manusia. Pertama-tama, dia ngomel-ngomel dulu karena kesel dikalahin sama dua petualang ini. Terus, dia jelasin kenapa dia nyamar jadi naga. Katanya sih, dia bosen sendirian di dungeon, jadi iseng aja berubah jadi naga yang pernah dia lihat buat nakut-nakutin petualang yang datang. Akira masih nggak habis pikir, ada kucing bisa ngomong. Si kucing dengan sombongnya ngejelasin kalau dia itu makhluk super cerdas ciptaan Raja Iblis. Pokoknya, Akira mulai gerah juga dengerin kucing ini sombong terus padahal udah kalah telak. Dia coba ngancem si kucing sambil muter-muterin kunainya kayak preman. Tapi si kucing malah nggak goyah sama sekali. Justru, dia ngasih info mengejutkan kalau Raja Iblis punya pesan buat Akira. Dia nyampein pesannya, kutipannya begini. Datang temui aku di istanaku, jauh di dalam gunung berapi, tanah para iblis. Akira bingung 7 keliling. Kenapa Raja Iblis mau ketemu dia? Atau lebih tepatnya, kok bisa Raja Iblis tahu tentang dia?
Sayangnya, si kucing nggak punya jawabannya. Tugas dia cuma nganterin pesan, dan karena udah selesai, dia nyuruh Akira buat habisin aja nyawanya. Tapi, Akira ogah. Malah dia bilang kalau dia belum nganggap iblis sebagai musuh. Soalnya, sejauh ini dia ngerasa justru manusia di dunia ini yang kelakuannya jahat. Satu-satunya masalah, kalau bos lantai ini nggak mati, ruangannya bakal tetap kekunci. Akira yakin pasti ada cara lain buat keluar. Dan setelah mikir sebentar, si cewek elf dapat ide cemerlang. Jadiin aja si kucing hitam familiarnya Akira dengan bikin kontrak. Dengan begitu, si kucing bakal kehilangan statusnya sebagai bos lantai ini, dan otomatis ruangannya bakal kebuka. Tapi, kata si kucing, buat ngelakuin itu butuh kontrol mana yang luar biasa jago. Yah, untungnya Akira ini tokoh utama, jadi ya jelas dia lebih dari mampu buat mulai ritualnya. Dia memulai ritual dengan ngasih nama si kucing, Night. Terus, dia ngalirin mananya ke si kucing. Proses ini bikin Akira masuk ke dalam pikiran Night. Dan di sana dia ngelihat kota yang lagi kebakaran hebat gara-gara ulah si Night. Akira pun bertarung lawan Night, tapi bukan yang ngebunuh, dia malah ngorbanin dirinya sendiri. Dia janji ke Knight kalau Knight mau bikin kontrak sama dia nggak bakal perlu lagi ngelakuin hal-hal jahat. Bagi para iblis yang emang dipaksa jadi jahat, ini tawaran impian. Jelas aja Knight langsung setuju. Dan seketika itu juga, dunia pikiran Knight yang tadinya suram berubah jadi langit cerah. Kontrak mereka pun selesai. Akira bangun dan ngecek simbol kontrak yang sama di tubuh mereka, bukti kalau jiwa mereka udah nyambung. Knight jadi tertarik banget sama sifat Akira dan bilang kalau dia pengen ikut dalam perjalanan Akira di dunia ini. Dia pun bersumpah setia dan mereka akhirnya kenalan secara resmi. Si cewek elf ikutan nimbrung dan ngenalin dirinya sebagai Amelia ke Knight. Karena bosnya secara teknis udah dikalahkan, lingkaran teleportasi buat keluar akhirnya muncul di tengah ruangan. Tapi sebelum cabut, mereka istirahat dulu sebentar buat lebih saling kenal. Sementara itu, di tempat lain, Tsukasa dan para pahlawan lainnya sampai di sebuah tempat bernama Yamato. Mereka semua melongo karena tempat itu mirip banget sama Jepang versi zaman dulu. Katanya sih, pahlawan pertama yang dulu dipanggil yang ngebangun tempat ini. Dan itu jelas banget, soalnya pahlawan pertamanya kan orang Jepang. Para pahlawan ini udah capek banget abis perjalanan jauh, dan wajar aja. Mereka kelaparan dan butuh makan. Akhirnya, mereka mampir di sebuah restoran, mesen makanan, dan makan dengan lahap. Kayaknya itu makanan terenak yang mereka makan sejak pindah ke dunia itu. Dan rasa syukur mereka udah nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Selesai makan, Tsukasa ngajak mereka ngobrol serius. Mereka sekarang ada di dunia baru dan nggak punya sumber duit. Kalau mau bertahan hidup, mereka harus cari uang. Apalagi dana dari istana udah mulai menipis. Salah satu dari mereka ngusulin buat jadi petualang. Dia pernah ketemu beberapa petualang di jalan, dan kayaknya bisnis itu lumayan menjanjikan. Mereka setuju kalau idenya bagus, tapi mereka juga harus nyempetin waktu buat belajar. Salah satu alasannya ya biar mereka tahu gimana caranya keluar dari kota itu. Ngomongin soal ninggalin kerajaan dan balik ke dunia asal, caranya cuma ada satu, ngalahin Raja Iblis. Mereka dipanggil ke kerajaan itu sama Raja dan Putri cuma buat satu tujuan, numbangin Raja Iblis. Jadi, itu harusnya jadi target utama mereka. Ada lagi yang nyaranin buat mulai cari info soal Raja Iblis, tapi Asahina kekeh pengen mereka tetap di kota itu. Dia ngerasa punya ikatan batin sama Akira dan yakin banget kalau Akira pasti ada di dekat-dekat situ. Kalau mereka nunggu, pasti bakal ketemu dan mereka bisa lawan Raja Iblis bareng-bareng. Dia ngaku kalau gabungan kekuatan mereka semua masih jauh di bawah Akira, jadi mereka harus gabungin kekuatan sama Akira biar bisa selamat. Beberapa anggota langsung protes. Mereka ngingetin kalau Akira itu kan dituduh ngebunuh Komandan Saran, tapi dia tetap pada pendiriannya, bilang kalau mereka semua itu cuma disihir biar percaya dan Akira itu nggak bersalah. Sato juga pengen ketemu Akira, dia nggak ngebantah kalau Akira emang lebih kuat dari mereka semua. Masalahnya, dia nggak tahu Akira ada di mana sekarang,
dan mereka nggak bisa nungguin dia terus-terusan. Asahina ngotot mereka bisa coba nunggu, tapi Sato ngingetin, kalaupun mereka ketemu Akira, kemungkinan Akira mau gabung sama mereka itu kecil. Sato cerita kalau dia udah sekelas sama Akira sejak SD, tapi Akira tetap nggak ngenalin dia. Begitulah Akira, orangnya emang gak jago bergaul. Asahina akhirnya ngakuin kalau omongan Sato ada benarnya. Mereka pun sampai pada satu kesimpulan. Sato ngajak mereka buat tetap di kota itu selama masih ada monster yang bisa dilawan buat jadi lebih kuat. Jadi, nanti pas ketemu Akira, mereka udah jago. Dan Akira nggak bisa ngeremehin mereka terus mau gabung sama mereka. Di sisi lain, Akira, Amelia, dan Knight lagi saling curhat masa lalu. Amelia cerita kalau dia diusir dari kotanya sendiri sama adiknya, padahal dia seorang putri. Dia coba kabur, tapi adiknya nyerang pakai panah. Jadi terpaksa dia pakai sihir yang bikin dia jatuh dari bukit. Terus dia ditelan sama slime, dan disitulah dia ketemu Akira. Knight kaget dengar ceritanya. Slime kan gak makan orang, dan kalaupun iya, kok bisa Amelia bertahan hidup lama di dalam perut slime? Ya, anggap aja itu keberuntungan dia. Akira nanya kapan Amelia mau balik ke kotanya buat beresin masalah. Tapi Amelia bilang dia nggak mau balik karena urusan keluarga itu ribet. Jujur aja, omongan dia bener juga. Pas ngobrolin keluarga, Akira jadi ingat keluarganya sendiri. Dia cerita kalau dia punya adik perempuan dan ingat waktu dia beliin adiknya HP baru karena HP lama adiknya retak. Waktu dia kasih, adiknya malah marah dan nanya apa dia pernah minta dibeliin HP. Adiknya ngerasa nggak enak karena tahu kakaknya sampai kerja shift malam buat beli HP itu dan jadi kurang tidur. Akira jadi sedih sama reaksi adiknya. Untungnya ibu mereka datang jadi penengah. Beliau marahin si adik karena reaksinya dan bilang kalau Akira ngelakuin itu semua karena sayang. Masalah pun selesai. Knight dan Amelia tahu keluarga yang Akira ceritain itu ada di dunia lain. Jadi mereka nanya, apa dia nggak kangen dan pengen pulang? Meskipun kangen, dia belum mau pulang. Dia ingat gimana di dunianya dulu, dia itu orang yang nggak pernah dianggap ada. Nggak ada yang kenal dia, dan dia juga bukan yang paling hebat di antara yang lain. Tapi, pas sampai di dunia ini, ada seseorang yang lihat dia sebagai pribadi dan ngebimbing dia. Orang itu adalah Saran. Tapi Saran terbunuh terlalu cepat gara-gara dia. Karena itu, dia bersumpah bakal balas dendam. Aura haus darahnya langsung menyebar kemana-mana, sampai Knight dan Amelia khawatir. Knight nyadarin dia, dan Akira pun langsung tenang lagi. Mereka berdua ternyata juga kenal sama Saran. Soalnya Saran itu terkenal banget di kalangan komandan kesatria. Biar suasananya cair lagi, Akira ngajak main lempar tangkap sama Knight, meskipun Knight ngotot kalau dia itu iblis bukan kucing liar. Akira dan Amelia sama-sama gemes megangin bulu Knight dan main bareng. Knight ngingetin Akira kalau kontrak mereka itu nggak semanis kelihatannya, karena jiwa mereka sekarang terhubung. Kalau salah satu mati, yang lain ikut mati. Untungnya, Akira nggak peduli soal itu. Dia lebih fokus ke sisi positifnya, yaitu sekarang mereka bisa komunikasi lewat telepati sejauh apapun jarak mereka. Karena udah cukup istirahat, dia nanya ke Knight lingkaran teleportasi itu bakal bawa mereka kemana. Tapi Knight juga nggak tahu, soalnya itu lingkaran biru. Amelia nebak, katanya lingkaran itu bakal bawa orang ke tempat yang paling diinginkan hatinya. Kalau orangnya lebih dari satu, lingkaran itu bakal bawa mereka semua ke tempat yang paling diinginkan oleh salah satu dari mereka. Amelia ngaku dia nggak punya tujuan spesifik dan ikut aja kemanapun asal bareng Akira. Mereka pun teleportasi dan tiba-tiba udah ada di dalam hutan. Mereka ngeliat pohon suci yang bikin Knight dan Amelia langsung sadar kalau mereka ada di hutan para elf. Amelia langsung cemas. Dia belum siap buat balik ke sini dan firasatnya benar. Tiba-tiba ada yang nyerang dia pakai panah. Akira langsung dorong Amelia buat ngelindungin dia. Tapi orang itu nembak lagi. Akira lompat ke atas bukit buat nyerang orang itu dan berhasil bawa dia turun. Amelia kenal sama penyerangnya, namanya Liam. Liam bilang dia cuma datang buat nyelidikin cahaya aneh dan malah nemu kriminal yang udah diusir.
Maksudnya, ya si Amelia. Dia maksa Amelia buat pergi dari kota mereka. Omongannya makin ngawur, jadi Akira habisin aja nyawanya. Ya, tapi udah terlambat, karena mereka sekarang udah dikepung sama para elf. Pasukan elf itu dipimpin sama adiknya Amelia, Kilika, yang langsung mempertanyakan keberanian Amelia buat balik lagi ke kota dan bersumpah bakal ngasih dia pelajaran. Ngeliat hubungan kakak beradik yang kayak gitu, Akira dan Knight sama-sama nyimpulin kalau perseteruan keluarga ini udah parah banget dan gak bisa diperbaiki. Mereka harus ngelindungin teman mereka. Apa ya yang bakal mereka lakuin? Detail masa lalu Amelia mulai terungkap, menunjukkan gimana dia selalu kalah pamor dari kakaknya, Celica, si cewek yang sanggup menghadapi beberapa orang sekaligus tanpa kesulitan. Meskipun Amelia mengagumi kakaknya, semua orang terus-terusan menyuruhnya untuk tidak bersedih. Dia tetaplah pemimpin bangsanya, tapi harus menanggung beban karena tahu dia tidak akan pernah sekuat Celica. Semuanya berubah ketika datang kabar bahwa tunangannya ingin membatalkan pertunangan mereka, yang membuat hatinya hancur berkeping-keping. Dengan suara gemetar, Amelia hanya bisa bilang kalau itu bukan keputusannya, dan pemuda itu harus bicara langsung dengan ayahnya. Di saat itu, Celica muncul meminta adiknya untuk menerima permintaan pemuda itu. Seperti biasa, Celica menuduhnya sebagai anak pembawa wabah, mengklaim itulah sebabnya orang-orang tidak pernah menyukainya. Sekembalinya ke rumah, Amelia diusir oleh kakaknya sendiri. Saat orang-orang mulai menjulukinya anak pembawa wabah dan mengatakan orang sepertinya tidak akan pernah bisa mewarisi tahta, Amelia tetap tanpa ekspresi. Dia bilang dia akan pergi dan tidak ada alasan untuk memulai konfrontasi. Tapi Celica bilang dia tidak akan pernah membiarkan seorang kriminal sepertinya pergi tanpa hukuman. Akira pun turun tangan, memintanya untuk tidak berbicara seperti itu pada Amelia. Celica menatapnya dengan sinis dan bertanya, memangnya dia pikir dia siapa berani membela seorang kriminal? Akira menjawab dengan dingin bahwa dia hanyalah seorang pembunuh bayaran yang kebetulan bertemu dengan Amelia. Ketika melihat salah satu anak buahnya terluka, Celica memutuskan Amelia pantas mendapatkan yang lebih buruk dari kematian dan mengklaim daftar kejahatannya terus bertambah. Akira bertanya, apa Celica benar-benar menyebut Amelia seorang kriminal dan apa yang dituduhkan padanya? Celica menjawab bahwa adiknya memberinya racun yang disamarkan sebagai ramuan penyembuh. Amelia yang tertekan mencoba menjelaskan bahwa itu benar-benar ramuan penyembuh, tapi tidak ada yang mendengarkan. Celica beralih ke Akira dan bertanya apakah sekarang dia mengerti situasinya, sambil secara ironis berterima kasih karena telah membawa seorang kriminal. Saat mendekat, Celica menggunakan kemampuan hipnotisnya untuk mengendalikan hati Akira. Amelia yang putus asa memohon agar kakaknya meminta maaf dan segera melepaskan hipnotisnya, mengatakan bahwa kemauan untuk bertindak harus datang dari diri Akira sendiri dan mengubahnya adalah kesalahan fatal. Celica menatap adiknya dan bertanya apakah dia mau menghapus apa yang telah diperbuat padanya. Akira meminta keduanya untuk tenang dan mengungkapkan bahwa mantranya tidak mempan padanya. Nowar menjelaskan bahwa orang dengan level yang sangat tinggi kebal terhadap sihir semacam itu. Celica jadi kesal, terganggu karena ada orang seperti Akira yang lebih kuat darinya. Akira di sisi lain tidak peduli. Dia hanya ingin Celica menarik kembali tuduhan palsunya terhadap Amelia, karena dia tidak percaya Amelia bisa melakukan hal sekeji itu. Celica yang murka memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Amelia dan Akira. Tepat saat dia mengaktifkan kekuatannya. Seorang pria muncul dan memerintahkan mereka berhenti. Ayah kedua gadis itu muncul, menuntut penjelasan. Celica kaget setengah mati, tidak menyangka ayahnya akan kembali begitu cepat dari inspeksi. Pria itu berkata, dia terpaksa kembali dan sekarang ingin tahu alasan dari semua keributan ini. Beberapa prajurit mencoba membela Celica, mengklaim dia tidak melakukan kesalahan apapun. Namun, ayahnya tahu kalau Celica memakai hipnotis dan memerintahkannya untuk segera membatalkan mantranya sambil memperingatkan bahwa hukuman akan datang kemudian. Sambil mendekati Akira dan Amelia, dia meminta maaf atas kelakuan putrinya dan mengakui betapa pengecutnya menyerang mereka dengan bantuan anak buahnya.
Lalu, dia meminta Akira untuk meninggalkan tempat itu secepatnya. Akira tidak mengerti kenapa, tapi Amelia mencoba menjelaskan bahwa karena dialah ayahnya kembali. Meski begitu, sang ayah berkata itu tidak penting. Ras lain tidak boleh melintasi tanah mereka. Amelia memutuskan untuk pergi bersama Akira, tapi ayahnya tidak mengizinkan. Dia berkata bahwa suatu hari nanti, Amelia akan mewarisi tahta dan memimpin kerajaan itu. Akira bilang Amelia berhak memilih apa yang ingin dia lakukan, tapi ayahnya menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Tanpa perlu dijawab, Akira menyadari kemarahan sang raja yang semakin menjadi-jadi, yang memperingatkannya untuk membela diri jika perlu. Tak lama kemudian, salah satu pria yang terluka sadar mengenali Akira sebagai orang yang menyerangnya dan mengajukan duel. Celica setuju untuk bertarung mewakilinya. Menurut tradisi para elf, duel harus berlangsung di bawah pohon suci dan pemenangnya akan memegang keputusan akhir. Amelia meminta maaf karena telah melibatkannya dalam hal ini, tapi Akira bilang tidak apa-apa dan bertanya apa maksud dari anak pembawa wabah. Gadis itu menjelaskan bahwa dalam legenda elf, jika salah satu dari anak kembar tidak mirip dengan orang tuanya, mereka dianggap anak terkutuk yang akan membawa bencana ke negeri itu. Nuar ingat kalau kepercayaan ini sudah lama dilupakan. Tapi Amelia meratapi karena tidak memiliki rambut atau mata yang sama dengan orang tuanya. Nuar bilang jangan sedih, mengingatkannya bahwa kakaknya melakukan semua itu hanya untuk memprovokasinya. Akira selalu menganggap mata dan rambut Amelia itu indah, dan Amelia memintanya untuk berhati-hati, karena dia tahu betul kekuatan kakaknya. Bahkan dalam kesedihan, dia masih merasa bangga pada Celica. Ayah mereka hanya berharap dia memenuhi perannya sebagai bagian dari keluarga kerajaan, sementara Celica berjanji untuk menyelesaikannya dengan cepat. Akira bertanya apakah dia boleh bertarung habis-habisan dan melenyapkan gadis itu. Tapi Amelia menyemangatinya untuk melakukan yang terbaik, bertekad untuk memenangkan duel dan mendapatkan kembali kepercayaan ayahnya. Saat Celica menyerbu, Akira menghindar dengan mudah dan muncul di belakangnya tanpa mengalahkannya, murni karena pilihan. Karena kesal, Celica bertanya apa Akira benar-benar berpikir bisa menang semudah itu. Akira memintanya untuk menyerah, tapi Celica malah merapal mantra kuat yang dengan mudahnya ia hindari. Celica melancarkan beberapa serangan, tapi Akira berhasil menghindari semuanya. Dan ketika dia melihat air mata di mata Celica, dia bertanya kenapa. Meskipun Celica tertawa gugup, Akira bisa merasakan kesedihan di balik senyumannya. Muncul di belakangnya, dia memintanya untuk berhenti. Celica menolak dengan marah, mengatakan dia tidak akan pernah berdamai dengan seseorang yang merebut semua yang seharusnya menjadi miliknya. Dia pun menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tapi Akira terus menghindar dengan mudah. Lalu adegan beralih ke masa lalu saat keduanya tak terpisahkan sampai mereka menemukan bahwa kekuatan pendeta Amelia bisa menyelamatkan dunia. Sejak hari itu, Celica merasa ditinggalkan oleh semua orang dan mulai memberontak. Salah satu elf muncul dengan bunga pemurni dan menggunakannya untuk menghilangkan efek sihir, membuat semua orang kembali normal. Celica sadar sihirnya telah hilang dan merasa pada akhirnya dia akan kalah. Sekali lagi, dengan menggunakan seluruh kekuatannya, dia melepaskan serangan yang dahsyat. Akira mengerti jika dia menghindar, banyak orang akan mati. Jadi, dia memanggil kekuatan bayangan untuk menahan serangan itu. Melihat bahwa Celica bisa mati, Akira menyerap kembali energi itu dan melucuti senjatanya, menjatuhkannya ke tanah. Saat orang-orang mendekat, Celica bertanya apakah mereka datang untuk menertawakannya. Akira menjawab bahwa tidak ada yang membencinya. Dengan putus asa, Celica menuntut eksekusi, tapi ayahnya menolak dan berkata jika ada hukuman, dialah yang akan menanggungnya. Dia menyatakan bahwa Amelia tidak pernah mengambil apapun dari kakaknya. Justru dialah sebagai ayah mereka yang melakukannya. Akhirnya, dia memutuskan untuk menghilangkan mantra penghapus ingatan dan mengungkapkan masa lalu. Celica selalu berlatih keras, tapi suatu hari saat pergi ke dungeon, seorang wanita menawarinya sesuatu yang akan meningkatkan kekuatannya, dan dia menerimanya. Ketika sampai di lantai 3, gerombolan monster mulai mengejarnya.
Karena tidak mampu mengalahkan mereka, dia terpaksa melarikan diri. Dan pada saat itulah rekan-rekannya tiba. Hari itu menandai kematian Liam. Rasa bersalah hampir menghancurkan pikiran Celica. Karena itu, dia merapal mantra pelupa pada dirinya sendiri. Untungnya, Amelia beralih ke sihir penciptaan untuk memperbaiki situasi. Pada hari itu juga, dia melahirkan 2 kemampuan sihir baru, gravitasi dan kebangkitan. Seiring waktu, dia mulai mengerti bahwa Celica pasti merasa semua orang telah meninggalkannya. Tapi sebenarnya tidak begitu. Bukan hanya karena kemunculan sang pendeta, tapi karena hanya Celica lah yang tidak tahu seluruh kebenarannya. Suasana menjadi tegang. Takut Celica akan mengungkap semuanya. Jika saja Celica menunjukkan dirinya layak sebagai bangsawan selama duel itu, dia bisa menjaga harga dirinya tanpa harus menggunakan hipnotis. Akira berpikir bahwa dengan kekuatan kepercayaan itu, dia mungkin bisa mengungkapkan kebenaran padanya. Akira bertanya, apakah mantra itu benar-benar digunakan, dan sang ayah mengonfirmasinya. Namun, dia akhirnya harus menjelaskannya dengan cara yang tak terduga. Dia mengaku bahwa dia selalu ingin memisahkan kedua saudara itu, yang hanya membuat kebencian Celica semakin menjadi-jadi. Itulah sebabnya dia membantu mengasingkan Amelia. Celica menyadari kemampuannya sia-sia. Lalu ayahnya menjelaskan bahwa ketika Liam dibangkitkan, sehelai daun dari pohon suci masuk ke dalam dirinya, membuatnya kebal terhadap hipnotis. Selama ini, dia telah mengawasi usaha Celica dan karena itulah dia bisa menghentikannya, merasakan beban penyesalan. Celica meminta maaf dan memeluk adiknya dengan lembut. Amelia memberitahunya bahwa dia selalu luar biasa dan lebih baik dalam segala hal, memintanya untuk tidak lagi menyalahkan diri sendiri atas tragedi itu. Tiba-tiba, beberapa orang muncul untuk membantu Celica. Liam memberitahu Akira bahwa semua orang mengaguminya, bahkan tanpa sihir sekalipun. Akira mengerti bahwa pemuda itu memanfaatkan momen tersebut untuk mengungkapkan cinta yang dia rasakan untuk Celica. Ketika malam tiba, ayah mereka mengadakan perayaan untuk menghormati Akira dan Amelia. Karena penasaran, sang ayah ingin tahu kemana Akira akan membawa putrinya. Akira menjawab bahwa dia berniat menuju ke benua ras manusia buas. Familiarnya berkomentar bahwa itu adalah tempat yang sempurna untuk menempa dan meningkatkan senjata baru. Kemudian, keduanya pergi ke tempat terpencil di mana Amelia memutuskan bahwa dia akan mengikuti Akira, jalan manapun yang dia pilih. Akira setuju, menyadari tidak banyak lagi yang perlu dibicarakan. Cerita kemudian beralih ke kelompok pahlawan yang, setelah mengalahkan monster terkuat di wilayah itu, menyadari tidak ada lagi cara untuk terus berkembang. Jadi mereka memutuskan untuk berangkat mencari petualangan baru, yakin bahwa mereka akan segera bertemu Akira lagi. Tujuan mereka selanjutnya sekarang adalah kerajaan ras manusia buas. Balik lagi ke hutan elf. Kirika ngucapin semoga sukses buat kakaknya sebelum pergi. Akira pamitan sama Liam, yang nitip pesan supaya dia jagain Amelia baik-baik. Dia ngangguk, tapi juga ingetin Liam buat fokus sama cewek di sebelahnya. Raja Elf nimbrung, bilang kalau Liam kan udah jelas nunjukin perasaannya ke Kirika. Jadi sekarang terserah Kirika, mau nikah sama dia atau enggak. Waktu mereka berdua lagi tatap-tatapan, Raja Elf nawarin diri buat ngawal Akira dan Amelia sampai ke pelabuhan. Akira bingung, kenapa juga mereka butuh pengawalan seketat itu, jadi Raja pun jelasin kalau akhir-akhir ini banyak bandit yang nyulik para pelancong dalam perjalanan ke laut. Sang Raja juga ngaku kalau dia pulang lebih awal ke negerinya, ya buat ngurusin para bandit ini. Meskipun Amelia ngerasa bakal aman-aman aja dengan perlindungan Akira, sang Raja tetap khawatir padanya. Mengira Raja bakal ikut pergi bareng mereka, Kirika jadi memutuskan buat ikut juga, dan para elf lainnya pun ngikutin dia. Tentu saja, Akira nolak mentah-mentah rombongan sebesar itu buat nemenin mereka. Saat Akira dan Amelia berangkat dengan kereta kuda, dia kepikiran kenapa Knight dari tadi diam banget. Knight ngejelasin kalau nggak ada yang suka sama iblis, jadi dia cuma nggak mau cari gara-gara. Akira kaget ngelihat Knight bisa sepengertian itu sama mereka, dan nanya apa Raja Iblis bakal marah sama tindakannya.
Knight mengangguk dan ngejelasin kalau Raja Iblis terhubung dengannya dan bisa melihat semua yang terjadi di sekitarnya lewat hubungan itu. Tapi Raja Iblis tetap ngebiarin Knight bertindak sesukanya supaya dia bisa ngebantu Akira sebanyak yang dia mau. Akira bilang, Knight boleh kok bantu Raja Iblis kalau nanti mereka akhirnya bertarung, tapi Knight tetap diam. Terus Knight ngejelasin kalau Raja Iblis itu tertarik sama Akira, jadi dia nggak perlu bertindak macam-macam melawannya. Amelia mikir, jangan-jangan Raja Iblis mau punya hubungan baik sama Akira, dan Knight setuju. Dia nunjukin kalau Raja Iblis ngeliat sihir bayangan unik milik Akira pas pertarungannya dengan Kirika. Ternyata, sihir bayangan itu langka banget di dunia mereka, dan kebanyakan orang nggak bisa pakainya sebebas Akira. Akira bilang dia cuma memadatkan bayangan jadi zirah buat melindunginya supaya nggak sampai menelan Kirika. Tapi menurut Knight, itu tetap pencapaian yang luar biasa. Dia pun ngusulin buat menamai teknik itu Shadow Cloud. Tepat saat itu, Akira ngerasain ada sesuatu di dekat mereka. Setelah kereta kudanya berhenti, dia turun buat ngecek keadaan sekitar. Pengendara kereta kuda dari bangsa elf pakai teropong buat ngelihat beberapa bandit lagi deketin mereka. Tapi para bandit itu udah siap dan mereka nyandra seorang gadis elf kecil. Akira sadar kalau mereka pasti juga udah mendeteksi keberadaannya dari jauh. Soalnya para bandit itu ngasih mereka tali buat ngikat diri sendiri. Salah satu dari mereka langsung sadar kalau Amelia itu seorang putri elf dan pemimpin mereka jadi girang banget. Bilang kalau Tuan Graham mereka pasti bakal suka sama target kali ini. Tiba-tiba, Akira menghilang ke dalam bayangan dan langsung ngalahin semua bandit itu. Sebelum mereka sempat bereaksi, dia pakai tali mereka sendiri buat ngikat para penjahat itu, dan Amelia pun bebasin elf yang ditawan setelah para bandit terikat. Akira penasaran siapa itu Tuan Graham. Jadi kusir elf itu ngejelasin kalau dia itu seorang bangsawan dari negara terbesar di benua ras binatang yang namanya Yuruk. Akira mengangguk sebelum nyuruh si elf buat bawa pulang gadis kecil itu. Si kusir jadi ragu, soalnya tugas dia kan nganterin mereka ke pelabuhan. Tapi Knight mencium aroma angin laut di dekat situ, jadi mereka mutusin buat lanjutin sisa perjalanan dengan jalan kaki. Sampainya di pelabuhan, mereka naik kapal yang tujuannya ke benua ras binatang. Akira udah nggak sabar buat naikin level di daratan baru, sampai Amelia heran kenapa dia pengen jadi lebih kuat lagi. Dia jawab, demi bisa balas dendam untuk Siren, dia harus jadi sekuat mungkin. Knight kasih tahu kalau dia bisa naikin level di labirin kota pelabuhan. Tapi perjalanan mereka masih butuh beberapa hari lagi. Sementara Knight rebahan buat santai, Amelia kelihatan senang banget karena ini pertama kalinya dia naik kapal. Dia seneng banget bisa ngabisin beberapa hari santai bareng Akira, tapi malah nemuin Akira lagi baca buku kayak kakek-kakek yang ngebosenin. Amelia heran dari mana dia dapat buku itu, terus Akira jelasin kalau dia minta dari ayahnya. Ini bikin Amelia frustrasi. Mikir kalau Akira itu bodoh banget karena nggak peduli sama dia. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya sampai di kota pelabuhan Yuruk di benua ras binatang. Pas mereka turun dari kapal, Akira sadar kalau semua pekerjaan kasar di sana dilakuin sama manusia, yang nunjukin kalau para ras binatang itu mandang rendah manusia. Waktu mereka jalan ngejauh dari pelabuhan, beberapa ras binatang deketin mereka dan nyuruh Akira buat ninggalin Amelia sama mereka. Akira nyuruh Amelia buat mundur. Para ras binatang itu langsung nyerbu ke arahnya. Tapi Akira dengan tenang nyelimutin tangannya pakai sihir bayangan dan bikin mereka buta seketika. Waktu mereka kebingungan, dia diam-diam pergi dari tempat itu bareng Amelia. Knight heran kenapa Akira lembut banget sama preman-preman tadi. Jadi Akira jelasin kalau dia cuman gak mau cari perhatian. Pas mereka jalan di keramaian, orang-orang di sekitar mereka kaget waktu ngeliat Knight. Akira bingung apa mereka takut sama Knight, dan Knight ngejelasin kalau kucing hitam itu ditakuti di seluruh benua ini. Sementara itu, seorang gadis aneh nguntit rombongan mereka dari kejauhan. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah hotel buat nginap. Setelah makan malam, Akira siap-siap tidur di salah satu kasur yang besar. Tapi Amelia mikir kasurnya cukup buat mereka berdua, dan Knight pun pergi buat ngasih mereka privasi.
Akira jadi malu banget buat tidur bareng Amelia. Tapi Amelia nggak mau terima penolakan dan pergi buat mandi. Keesokan paginya, Knight kembali, mikir kalau Akira pasti seneng banget. Begitu Akira bangun, dia bingung dan kaget waktu sadar Amelia tidur di sebelahnya. Knight nyuruh mereka buat siap-siap, bilang kalau mereka bakal kedatangan tamu sebentar lagi. Seorang pandai besi bernama Crow masuk ke kamar mereka, dan Knight bilang kalau dialah yang mempekerjakannya. Crow bilang dia nggak bisa nolak permintaan dari sang mimpi buruk Adlia, dan julukan itu bikin Amelia bingung. Knight ngejelasin kalau Crow itu pandai besi terbaik di dunia, dan alasan kenapa dia bawa mereka semua ke benua ras binatang. Setelah perkenalan, Crow minta buat ngeliat pedang Akira. Begitu ngeliatnya, Crow sadar kalau Akira pasti ngerusakin pedangnya di labirin Kantan. Amelia kaget, Crow bisa tahu semua itu cuma dengan ngeliat doang. Akira nanya, apa pedangnya bisa di-upgrade? Crow bilang dia butuh bahan-bahan yang pas dan juga uang buat itu. Akira setuju buat nyariin barang-barangnya dan minta Crow buatin 20 senjata lempar juga buat dia. Dengar permintaannya, Crow sadar kalau Akira itu seorang pembunuh. Dia muji keahlian Akira, tapi bilang kalau Akira masih terlalu kurang pengalaman buat pakai senjata mahakaryanya. Amelia nggak suka sama komentar Crow, tapi Akira bilang kalau asumsi Crow itu nggak salah. Knight juga kasih tahu Amelia kalau meskipun sekarang Crow jadi pandai besi, dulu dia pernah bertarung di parti pahlawan sebelumnya. Setelah ngasih Akira daftar bahan dan biaya perbaikannya, Crow ninggalin kamar. Knight yakinin Akira kalau Crow itu orang yang paling pas buat kerjaan ini, tapi Akira jadi bingung gimana caranya dia bisa dapat semua bahan dan uang yang dibutuhin. Knight nyuruh dia buat berburu monster aja di labirin, buat ngumpulin bahan dan jual sisanya. Akira setuju, mikir kalau ini kesempatan bagus buat naikin level skillnya juga. Lihat Akira setuju, Knight ngejelasin kalau labirin di kota Yuruk itu butuh level petualang tertentu buat bisa masuk. Jadi Akira mutusin buat ngurusin masalah itu nanti. Tiba-tiba Amelia nanya, apa dia boleh ngobrol sama Crow, jadi Akira ngebolehin. Dia nyuruh Knight buat jagain Amelia sebelum pergi buat nyari informasi soal kota itu. Nggak lama kemudian, Amelia dan Knight datang ke bengkel Crow yang nanya kenapa mereka datang ke sana. Amelia nyebutin kalau di parti pahlawan sebelumnya, cuma seorang ras binatang dan si pahlawan yang selamat setelah gagal ngalahin Raja Iblis. Jadi, dia yakin Crow pasti salah satu dari mereka yang selamat itu. Crow mengangguk dan ngungkapin kalau di parti mereka juga ada seorang elf, tapi dia tewas dalam pertempuran. Dia bertanya-tanya apa Amelia marah padanya karena ngebiarin kaumnya mati. Tapi Amelia percaya kalau bisa selamat dari pertarungan lawan Raja Iblis itu, bukti kalau dia jauh lebih kuat dari mereka. Dia minta Crow buat ngajarin cara bertarung, tapi Crow langsung nolak. Dia ngejelasin kalau dia pernah nerima murid lain sebelumnya, tapi nggak ada satupun yang tahan sama latihannya yang keras. Amelia janji nggak bakal berhenti, bilang kalau dia harus jadi lebih kuat supaya bisa ngimbangin Akira. Tapi, Crow ngingetin Knight kalau dia cuma setuju buat permintaan pandai besi, bukan buat nerima murid. Knight bilang kalau dia nggak bisa ngatur tindakan Amelia dan minta Crow berhenti manggil dia dengan sebutan mimpi buruk Adlia. Crow nolak, bilang kalau Knight itu simbol ketakutan yang bikin ngeri setiap ras binatang di benua itu. Amelia penasaran gimana Knight bisa dapat julukan itu. Jadi, Knight ngejelasin kalau lebih dari 100 tahun yang lalu, kota Adlia itu kota terbesar di benua ras binatang. Suatu hari, Raja Iblis nyuruh Knight buat nyerang Adlia buat neror para ras binatang yang udah nyerbu wilayah Iblis. Meskipun misi Knight cuma buat nakut-nakutin para pejabat tinggi di kota itu, dia malah lepas kendali sama instingnya dan ngebunuh warga sipil yang gak bersalah di sana. Gara-gara semua penderitaan yang Knight timbulkan pada orang-orang yang gak bersalah, para ras binatang mulai manggil dia mimpi buruk Adlia, sebuah simbol kehancuran untuk bertahun-tahun ke depan. Balik ke kamarnya, Akira jadi tahu semua cerita ini karena dia terhubung sama pikiran Knight lewat ikatan mereka. Sementara itu, pas Knight selesai cerita, dia ngungkapin kalau dia udah kehilangan harapan sama dirinya sendiri setelah tragedi itu. Tapi, setelah ketemu Akira, dia ngerasa yakin bisa ngendaliin dirinya biar nggak ngamuk lagi. Crow kaget dan sadar kalau Knight udah berubah. Kucing itu ngaku kalau dia emang bersalah atas banyak kejahatan,
Tapi Knight bilang dia nggak akan biarin dirinya mati sekarang karena dia mau ngabdi sama tuan barunya. Crow bilang kalau dia nggak punya dendam sama Knight, tapi ceritanya belum selesai. Dia ingat waktu ketemu Knight setelah kehancuran Adlia, pas dia lagi ziarah ke makam kakaknya. Knight ngebolehin Crow buat balas dendam dengan ngebunuh dia, tapi Crow nolak, bilang kalau Knight itu cuma dijadiin alat sama Raja Iblis. Terus Crow bilang ke Knight kalau bukan dia yang ngebunuh kakaknya, tapi ras binatang lain dari kota yang sama. Ternyata setelah Knight ninggalin Adlia, kakaknya Crow nyoba nolongin semua orang yang terluka atau terjebak. Tapi salah satu bangsawan di kota itu takut kalau Knight bakal balik lagi, jadi dia ngebutin keretanya buat kabur. Karena buru-buru, orang itu ngebut ke arah kerumunan orang yang terluka, jadi kakaknya Crow minta dia buat pelan-pelan. Sayangnya, bangsawan berhati dingin itu malah ngebakar dia hidup-hidup bareng banyak orang lain, dengan kejamnya ngerebut nyawanya cuma buat ngirit beberapa detik demi kepentingannya sendiri. Meskipun Crow marah banget karena Tuan Graham udah ngerebut nyawa kakaknya, dia nggak balas dendam karena dia mikir kakaknya nggak bakal mau itu. Amelia ngerasa ceritanya tragis banget, jadi Crow bilang dia nggak butuh simpatinya. Tapi Amelia bilang dia kasihan sama kakaknya, dan bilang kalau Crow itu cuma jadiin kakaknya sebagai alasan buat lari dari tanggung jawab. Dia nunjukin kalau Crow cuma berasumsi kakaknya nggak mau balas dendam. Padahal itu tanggung jawabnya buat membalaskan kematiannya. Crow jadi marah dengar kata-katanya, tapi Amelia bilang dia juga dulu ngerasa begitu. Tapi Akira ngebantu dia sadar kalau dengan ngabaikan perasaan kakaknya, dia justru makin nyakitin kakaknya. Dengar ini, Crow diam sejenak sebelum nyuruh Amelia pergi. Sementara itu, Akira mutusin buat pakai konsil buat nyelinap masuk ke labirin terlarang. Tiba-tiba, ada ledakan keras di dekat situ dan kerumunan ras binatang lari dari area itu pas naga-naga beterbangan keluar. Sambil nonton dari jauh, Knight dan Amelia bergegas menuju kota. Tiba-tiba, monster-monster raksasa keluar dari labirin kota, ngebunuhin orang-orang yang gak bersalah. Amelia langsung lari buat nolongin mereka, dan minta Knight buat evakuasiin orang sebanyak mungkin. Pas Knight lari, seorang anak laki-laki aneh yang naik cacing manggil Amelia. Pas Amelia nengok, dia sadar kalau itu anak yang sama yang pernah nipu Kirika waktu kecil. Anak itu ngenalin dirinya sebagai Oram sebelum bilang kalau Raja Iblis udah merintahin dia buat ngebiarin Amelia tetap hidup. Dia nyuruh cacingnya buat nangkep Amelia, sementara di tempat lain, Akira lagi ngelawan monster-monster ganas. Tiba-tiba, Knight ngasih tahu dia kalau Amelia udah ditangkap dan dibawa masuk ke labirin. Ini bikin Akira kaget dan dia langsung lari ngambil pedang lain dari seorang ras binatang yang udah jatuh. Knight segera kembali dan Akira bilang mereka harus beresin dulu monster di luar sebelum masuk ke labirin dan nyuruh Knight buat mundur. Nggak lama, dia ngeluarin versi raksasa dari sihir bayangan yang disebut Shadow Hell yang nyelimutin seluruh kota dan ngebantai setiap monster di sana. Sambil dia habisin para monster, Akira meraung marah, kaget sama betapa kuat emosinya. Begitu sihirnya hilang, dia pingsan karena kecapean. Ngeliat tuannya terluka, Knight langsung lari nolongin. Sementara itu, sistem deteksi kerusakan di tubuh Akira dan ngaktifin sihir bayangannya buat nyembuhin dia. Bayangan itu nyelimutin tubuhnya dan mulai bersinar lembut sambil perbaikin luka-lukanya. Knight nonton dengan takjub pas Akira sembuh total cuma dalam beberapa detik. Begitu dia pulih, Knight bawa dia ke tempat lain buat istirahat. Akira bangun gak lama kemudian dan nanya ke Knight mereka lagi di mana. Knight jelasin kalau mereka ada di rumah Crow, karena itu tempat yang aman buat istirahat. Terus Akira nanya udah berapa lama dia tidur. Knight ngungkapin kalau dia pingsan selama 1,5 hari penuh. Ini bikin Akira kaget, tapi Knight nunjukin kalau Akira itu bener-bener diambang kematian. Jadi masih hidup aja udah keajaiban. Tapi satu-satunya alasan Akira bisa selamat adalah karena sihir bayangannya aktif sendiri buat nyembuhin dia. Knight ngerasa curiga sama sihir aneh ini. Tapi Akira bilang dia sendiri aja nggak ngerti sepenuhnya sama kemampuannya. Jadi mereka harus fokus sama masalah yang ada sekarang. Setelah bangun dari tempat tidur, dia nemuin Crow di luar dan makasih buat tumpangannya. Terus pas Akira mau ninggalin rumah, Crow nanya dia mau kemana.
Dia bilang ke Crow kalau dia mau nyelamatin Amelia. Crow nunjukin kalau Akira nggak punya cara buat ngelacak di mana Amelia. Tapi Akira tetap keras kepala dan pergi, bertekad buat bawa Amelia kembali apapun risikonya. Crow nyoba nenangin dia, tapi Akira terlalu cemas soal Amelia buat bisa santai. Pas Crow nunjukin kalau dia mau ngelawan iblis tanpa bawa senjata, Akira cuma jawab kalau dia nggak butuh. Akhirnya, Crow nunjuk ke sebuah pedang yang udah jadi di ruangannya. Bilang kalau Akira terlalu marah sampai nggak sadar. Pas Akira ngambil senjatanya, dia sadar kalau itu pedang ganda. Crow ngejelasin kalau belati ganda lebih cocok sama gaya bertarung pembunuhnya dan nyuruh dia bayar bahan-bahannya nanti. Terus Crow ngasih dia sebuah cincin dari pahlawan kedua atau ketiga yang bertuliskan, "Aku akan menuntunmu kemana saja." Crow kaget Akira bisa baca tulisan itu, jadi dia nanya apa fungsi cincin itu sebenarnya. Crow menjelasin kalau cincin itu bisa nemuin lokasi pasti dari apapun yang dicari penggunanya. Akira langsung nyoba pakainya buat nemuin keberadaan Amelia. Nggak lama, cincin itu bersinar dan nunjuk ke lokasi labirin Brood. Crow heran kenapa Amelia belum ada di wilayah iblis, tapi Akira langsung berangkat sama Knight, siap buat jemput Amelia kembali. Pas mereka berangkat, Knight mohon sama Akira buat berhenti bertindak nekat. Dia minta maaf karena udah membahayakan nyawa Knight, tapi Knight bilang Akira juga harus jaga diri. Sementara itu, di dalam labirin, Amelia duduk diam sementara Oram ngerasa puas sama kekuatan seni mengendalikan monsternya. Dia sadar meskipun sihir monsternya nggak bisa sepenuhnya ngendaliin manusia dan elves, tapi masih bisa bikin mereka nggak bisa gerak. Pas Rangga Oram menggangguin Amelia, dia nanya kenapa orang ngelakuin ini. Kaget karena Amelia masih bisa ngomong. Oram bilang kalau cuma iblis tingkat 2 yang bisa pakai lingkaran teleportasi. Karena Oram itu iblis tingkat 3, dia nggak punya kekuatan buat teleportasi. Jadi dia ngejelasin kalau dia lagi nunggu seniornya datang buat bikinin lingkaran teleportasi ke wilayah iblis. Amelia nanya kapan seniornya bakal datang, tapi Oram juga nggak tahu. Dia ngerasa lucu ngelihat Amelia nyoba ngumpulin informasi padahal statusnya tawanan. Terus dia bilang kalau Amelia ngarep Akira bakal nyelamatin dia yakin Akira nggak bakal bisa ngalahinnya. Dia ngungkapin kalau dia nggak ada niat buat ngebunuh Amelia karena Raja Iblis pengen Amelia hidup. Sementara itu, Akira sampai di luar labirin. Pas dia pakai cincin sihirnya, cincin itu nunjuk ke bawah tanah. Dan Knight sadar mereka harus masuk jauh ke level bawahnya sebelum bisa bergerak. Seorang gadis aneh ngamperin mereka dan bilang kalau dia punya pesan buat Akira. Akira ngenalin dia sebagai gadis yang dia temui di akademi. Dia minta Akira buat bawa dia ke tempat Amelia. Dengar ini, Akira langsung nyengkram kerah baju gadis itu dan nanya gimana dia bisa tahu lokasi Amelia. Dengan ancaman kematian di depan mata, gadis itu ngejelasin kalau dia pakai skill pelacak aromanya buat ngelacak bau Amelia sampai ke labirin. Karena dia tahu Akira jalan bareng Amelia, dia nebak kalau Akira pasti bakal balik lagi ke labirin. Knight bilang kalau ras binatang itu emang biasa punya skill pelacak aroma, jadi gadis itu kayaknya nggak bohong. Terus Akira nanya kenapa dia ngikutin mereka, dan dia ngenalin dirinya sebagai Lia, putri pertama Yuruk. Ternyata Lia udah dapat kabar soal rencana Raja Iblis buat nangkap Amelia, jadi dia mau kasih tahu Akira duluan. Akira heran kenapa Lia nggak bilang dari awal. Lia ngejelasin kalau Akira nggak bakal percaya tanpa bukti. Makanya dia cuma bisa ngikutin sambil ngumpulin bukti. Tapi pasukan Raja Iblis keburu nyerang sebelum dia sempat ngasih pesan. Buat ngecek apa Lia bisa dipercaya, Akira pakai World's Eye padanya. Setelah ngeliat ingatannya, Akira akhirnya percaya sama Lia dan nanya soal skill perisai roh miliknya. Lia kaget Akira bisa tahu kemampuan tersembunyinya dan ngejelasin kalau dia bisa pakai itu buat ngelindungin objek yang bergerak. Akira penasaran apa itu bisa ngelindungin orang yang bergerak dan Lia mengangguk. Lia bilang mereka harus nyelamatin Amelia secepat mungkin karena Raja Iblis ngejar sihir kebangkitannya. Sebagai jawaban, Akira naik ke punggung Knight dan nyuruh Lia ikut bareng dia. Balik ke labirin, Amelia bingung kenapa Raja Iblis pengen sihir kebangkitannya, padahal Iblis kan umurnya udah panjang banget.
Oram ngaku kalau dia nggak tahu motif tuannya, soalnya sihir kebangkitan itu cuma bisa nolongin orang yang baru aja meninggal. Dia juga mikir kalau itu mantra yang lumayan merepotkan, karena butuh waktu jeda beberapa hari sebelum si pengguna bisa pakainya lagi. Amelia kaget dengar pengetahuannya, tapi orang bilang kalau Amelia nggak bakal bisa pakai sihir ini ke Akira begitu dia bunuh Akira. Karena Amelia sendiri udah kena luka fatal dan pakai sihir itu buat ngelindungin nyawanya. Terus dia mulai ngejek Amelia, bilang dia udah nggak sabar ngelihat Amelia nangis setelah dia bunuh Akira. Sementara Amelia cuma natap dia tajam dalam diam. Di tempat lain, Akira nanya ke Lia, kenapa dia ada di kerajaan Redis waktu itu. Lia ngungkapin kalau keluarganya pernah ditangkap sama Slime Hitam beberapa waktu lalu, jadi dia nyariin mereka keliling dunia. Terus Lia juga ngejelasin kalau dia sebenarnya datang dari kalangan biasa, tapi keluarga kerajaan ngadopsi dia. Dulu dia hidup damai di desanya, tapi tiba-tiba muncul slime hitam entah dari mana. Meskipun slime itu monster yang lemah banget, slime hitam ini cukup kuat buat nelan seluruh desa Lia, ninggalin dia di tangan keluarnya bangsawan. Karena Lia mikir, slime itu monster eksperimen dengan kekuatan yang ditingkatkan. Akira jadi penasaran, apa itu slime hitam yang sama yang nyerap Amelia? Terus Lia ngungkapin, kalau keluarga kerajaan ngadopsi dia karena skill pertahanannya. Jadi, sebagai seorang putri, dia pakai posisi barunya buat nyelidikin insiden slime itu. Hasil penyelidikannya ngungkapin kalau slime itu ada hubungannya sama kerajaan manusia, makanya dia pergi ke sana buat nyari. Ternyata semua ras binatang dan elf yang ditangkap slime itu dijadiin korban sama manusia buat nguatin ritual pemanggilan pahlawan mereka. Lia bilang ke Akira kalau dia cuma mau ngeliat pahlawan yang keluarganya dikorbanin demi dia dengan mata kepalanya sendiri. Makanya dia nyusup ke kerajaan Redis. Tahu kalau dia juga dipanggil lewat pengorbanan orang lain, Akira mikir Lia pasti benci sama dia. Tapi Lia nggak nyalahin Akira, karena itu salah rajanya yang manggil dia dari dunia lain. Akira mengangguk dan ngejelasin kalau dia juga benci sama raja, tapi karena alasannya sendiri. Pas dia bilang ada yang aneh sama penjelasan raja soal invasi iblis, Knight bilang kalau itu bohong besar. Menurut Knight, para iblis nggak pernah nyerang siapapun selama beberapa abad terakhir, tapi ras lain terus-terusan bikin mereka kelihatan jahat. Ini bikin Akira bingung, tapi sebelum dia sempat nanya, mereka sampai di labirin. Begitu masuk, Lia nunjukin kalau mereka nggak bisa turun lantai tanpa ngalahin sejumlah monster setiap kalinya. Karena Akira nggak mau buang-buang waktu, dia mutusin buat pakai sihir bayangannya. Buat ngabisin semua monster dengan cepat, tapi Knight ngingetin dia buat nyimpen kekuatannya buat ngelawan iblis di lantai terakhir. Akira bilang kalau dia nggak mau mempertaruhkan nyawa Amelia lebih lama lagi. Ngeliat tekadnya, Knight nawarin diri buat pakai kekuatan sejatinya dan musnahin para monster itu. Tapi, dia ngingetin Akira kalau dia bisa lepas kendali lagi dalam wujud itu. Meskipun Knight mikir dia udah cukup kuat buat nahan instingnya sekarang, Akira yakinin dia kalau dia bakal terus ngawasin supaya Knight bisa berubah tanpa perlu khawatir. Akhirnya, dengan dorongan dari Akira, Knight berubah ke wujud aslinya. Dalam wujud ini, Knight melesat melewati level-level labirin sambil ngabisin semua monster yang ngehalangin jalan mereka. Meskipun Knight gerak dengan kecepatan luar biasa, Akira sadar kalau Knight gak ngerespon suaranya. Buat nenangin dia, Akira ngejangkau jiwa Knight yang akhirnya mulihin kewarasannya. Pas Knight bergerak lebih terkendali, Akira nanya kenapa iblis dibenci banget. Knight ngejelasin kalau Raja Iblis pertama nyerang ras lain sebagai balas dendam karena udah ngasingin para iblis di benua terpencil yang dikenal sebagai volcano. Setelah kejadian itu, ras-ras lain ngejadiin semua iblis sebagai penjahat dan nganggap siapapun yang ngelawan mereka sebagai pahlawan. Akira sadar kalau ras lain itu cuma rasis dan Knight mengangguk. Terus dia juga ngejelasin kalau beberapa generasi yang lalu ada seorang pahlawan bodoh yang ngebunuh istri Raja Iblis. Raja Iblis itu sebenarnya sosok yang lembut dan peduli sama teman-temannya. Tapi si pahlawan malah ngebunuh istrinya yang gak berdaya cuma buat cari muka di antara kaumnya. Meskipun Akira kasihan sama Raja Iblis yang baik hati ini,
Dia ngingetin Knight kalau dia nggak akan kasih ampun sama Raja Iblis yang sekarang kalau dia punya niat jahat ke Amelia. Knight nggak masalah dan bilang ke Akira buat nganggap iblis sebagai ras yang punya orang baik dan jahat. Akira setuju buat ngingat ini, dan nggak lama kemudian, mereka sampai di lantai terakhir dungeon. Pas Akira akhirnya sampai, Amelia tersenyum dan dia langsung nyuruh Lia buat masang perisai di sekelilingnya. Oram kaget Akira bisa datang secepat itu dan siap-siap buat bertarung. Sementara itu, Knight kembali ke wujud kucingnya dan bilang ke Akira kalau mananya udah habis. Akira makasih atas semua bantuannya dan bilang ke Amelia kalau dia nggak akan nyerahin Amelia ke siapapun. Oram ngejek Akira karena omong besarnya. Akira bilang ke anak iblis sombong itu kalau dia bakal bikin Oram bayar, tapi Oram mikir dia bakal bunuh Akira dalam sekejap. Knight ngingetin Oram kalau Raja Iblis cuma nyuruh dia buat bawa Akira dan Amelia hidup-hidup ke istananya. Tapi Oram ngungkapin kalau Raja Iblis udah berubah pikiran. Dan sekarang cuma pengen Amelia hidup. Knight jadi nggak percaya dengar ini. Tapi tiba-tiba Akira ngelancarin serangan diam-diam ke Oram. Dia berhasil nangkis serangan itu sebelum ngejek kemampuan pembunuh Akira. Terus Oram nusuk Akira pakai tombak. Tapi Akira tetap nyoba balas. Pas Oram dengan gampangnya nangkis semua serangan Akira, dia bilang kalau manusia biasanya nggak bertahan selama ini melawannya. Dia ngelukain lengan Akira dengan sabetan lain, dan Lia bingung kenapa serangannya bisa ngelukain Akira padahal dia udah masang perisai ke Akira. Knight bilang ke Lia kalau justru karena perisai itulah Akira masih hidup. Kalau enggak, satu goresan dari serangan Oram udah cukup buat hancurin tubuhnya. Akhirnya, Oram mundur dan nyatain kalau dia bakal habisin Akira. Akira mengangguk, bilang dia juga mau ngakhirin semuanya. Tiba-tiba, dia ngaktifin sihir bayangannya yang nyerap darah yang keluar dari lukanya sendiri. Sihir bayangan itu nyubah darahnya jadi monster bayangan yang langsung nyerbu Oram. Bahkan Jenderal Iblis itu pun kaget. Pas monster bayangan yang kuat itu nyerang Oram, Akira nebas lengannya, bikin senjatanya nggak berguna. Amelia kaget lihat kekuatan Akira. Bahkan Knight pun terpana, karena Akira baru aja ngalahin iblis tingkat 3. Merasa terpojok, Oram mainin serulingnya yang manggil 3 monster raksasa ke dalam ruangan. Karena Akira baru aja pakai sihir bayangannya, dia nggak bisa ngisi ulang mana tepat waktu buat nahan serangan mereka. Lihat Akira nggak berdaya, Lia mutusin buat ngeluarin semua mananya buat perkuat perisainya, yang bikin Akira bisa nahan serangan monster itu. Dengan waktu yang dia dapat dari istirahat di dalam perisai, Akira bisa ngeluarin serangan kuat lainnya dan ngebunuh monster-monster itu dengan satu serangan terakhir. Setelah monster-monster itu tumbang, Amelia jalan ke arahnya, karena kendali Oram udah melemah. Sementara itu, Oram laku kalah dan Akira ngarahin pedangnya ke dia. Tapi, dia ragu buat ngebunuh iblis muda itu, karena dia mirip banget sama manusia. Akhirnya, dia nggak bisa nebas pakai pedangnya tepat waktu, ngasih kesempatan buat iblis tingkat 2 bernama Mahiro buat teleportasi ke dalam labirin. Pas Mahiro keluar dan nyapa Akira, Akira jadi ragu apa keputusannya buat ngebiarin Oram hidup itu benar. Knight ngingetin Akira buat nggak ngelawan Mahiro, dan Akira setuju. Dia tahu iblis ini levelnya udah beda banget. Mahiro lihat Oram udah nggak bisa lanjut bertarung, jadi dia pakai kekuatannya buat ngedorong Oram ke belakang ruangan, terus ngalihin fokusnya ke Akira. Cuma dengan jentikan jari, Mahiro hancurin perisai Lia, dan Akira langsung nyuruh Lia buat mundur. Si iblis setuju, bilang kalau dia nggak ada urusan sama Lia. Terus, dia pakai mantra lain yang melesat lurus ke arah Amelia. Mantra mematikan itu nembus dada Amelia, bikin dia teriak kesakitan. Kaget, Akira lari buat nolongin, tapi Mahiro bilang dia nggak ngebunuh Amelia. Lihat Amelia kesakitan banget, Akira natap si iblis dengan tatapan membunuh, yang cuma dibalas ejekan. Knight ngingetin dia buat nggak kepancing. Tahu dia nggak bisa menang, Akira bingung gimana caranya ngelindungin Amelia. Sementara itu, Mahiro ngeluarin mantra baru yang nutup semua jalan keluar.
Knight sadar itu sihir perisai, jadi Mahiro bilang dia nggak mau Akira kabur. Dengan jalan keluarnya ketutup, Akira bingung mau ngapain, soalnya sihir bayangannya juga udah habis. Tiba-tiba Mahiro nanya ke Akira apa arti nama depannya, Oda, dalam bahasa Jepang. Ini bikin Akira kaget. Mahiro pun konfirmasi kalau dia juga dari Jepang. Akira bingung kenapa orang dari dunia lain kayak dia malah mihak iblis. Tapi dia nggak punya waktu buat bereaksi pas Mahiro pakai mantra lain buat nyerang dia. Pas Akira nyaris aja ngindar dari serangan itu. Serangannya balik lagi dengan efek ngejar dan ngelukain kulitnya. Terus dia lari buat nyerang Mahiro, tapi Mahiro laksa dia buat ngindar dari mantra cakram yang mematikan. Terus Mahiro ngelanjutin dengan serangan lain. Jadi Akira nutupin sebagian kecil kulitnya pakai sihir bayangan buat nahan proyektil itu. Mahiro sadar kalau energi sihir bayangan Akira udah menipis, jadi dia penasaran sebagus apa performanya kalau dalam kekuatan penuh. Tapi dia bilang kalau para petinggi bakal marah kalau dia kelamaan, jadi dia bakal selesain tugasnya segera. Pas Akira lihat betapa gampangnya seorang pahlawan ngeluarin serangan mematikan, dia mikir ini udah tamat buat dia. Tiba-tiba, Knight bilang ke Akira kalau mananya udah pulih sebagian dan dia maju buat bertarung. Mahiro nanya ke Knight apa dia ngehianatin Raja Iblis, dan si kucing hitam itu negasin kalau Akira sekarang adalah tuan sejatinya. Terus, Knight minta Akira lewat telepati buat mutusin kontrak mereka. Ini bikin Akira kaget. Jadi, si kucing ngejelasin kalau dia bakal ngorbanin diri buat ngalihin perhatian Mahiro yang bakal ngasih Akira cukup waktu buat kabur. Knight mikir Akira harusnya nyelamatin diri sendiri, tapi Akira nolak ngorbanin partnernya. Sementara itu, Mahiro jadi penasaran sama percakapan telepati mereka, tapi ngasih mereka sedikit waktu. Setelah mikir-mikir, Akira bilang ke Knight kalau dia siap mempertaruhkan segalanya bareng Knight kalau itu ngasih mereka berdua kesempatan sekecil apapun buat hidup. Dia ngajak Knight buat bertarung bareng dan si kucing ngingetin Akira kalau dia terlalu nekat. Tapi dia ngehargain perhatian tuannya dan tiba-tiba Knight berubah jadi tiruan siren buat bertarung di sisinya. Mahiro kaget ngelihat wujud baru ini, jadi Knight ngejelasin kalau ini satu-satunya wujud yang bisa dia pakai dengan kekuatan cukup buat ngelawan Mahiro. Terus Knight bilang ke Akira kalau dia nggak bisa nahan wujud ini lama-lama, jadi mereka harus selesain pertarungannya cepat. Nggak lama, mereka berdua langsung maju bertarung dan Knight pakai teknik terkuat siren buat manggil palu raksasa. Pas palu cahaya itu muncul di ruangan, Mahiro ngeluarin perisai sihir buat nahan. Akira sadar kalau cahaya palu yang kuat itu nyiptain bayangan yang lebih kuat buat dia dan nyuruh Knight buat mulai nyerang. Knight nurunin palunya dan perisai Mahiro hancur, tapi Mahiro manggil lingkaran sihir yang ngehujanin petir kedua lawannya. Pas mereka berdua ngindar, Akira nyelimutin tubuhnya pakai bayangan buat ngelindungin diri dan deketin Mahiro. Dia nyerang si iblis, tapi Mahiro ngindar dari serangannya. Terus Akira berbalik dan hancurin sebuah lingkaran sihir tepat sebelum Mahiro muncul lagi di belakangnya buat nyerang. Setelah nyaris ngindar dari serangan berikutnya, Akira mundur dan Knight lompat buat balas nyerang Mahiro. Setelah serangannya, Knight ngasih isyarat ke Akira, jadi mereka berdua mulai nyerang Mahiro barengan. Pas mereka berdua maksa Mahiro mundur, Akira jadi kepikiran, apa begini rasanya kalau bertarung bareng gurunya? Nggak lama, serangan gabungan mereka berhasil ngelukain punggung Mahiro, tapi Knight bilang ke Akira kalau mananya udah hampir habis. Akira yakin dia bisa ngakhirin pertarungan sebentar lagi, tapi Mahiro ngingetin kalau dia belum selesai. Pas si iblis jentikin jarinya, nggak ada lagi lingkaran sihir yang muncul. Jadi Akira mikir sihirnya udah habis. Tiba-tiba sebuah tangan nembus dada Akira. Pas dia nengok, dia lihat Amelia yang lagi dikendaliin sama Mahiro. Pas kendali pikirannya lepas, Amelia sadar apa yang udah dia lakuin dan mulai nangis. Akira jatuh ke tanah tanpa nyawa dan Amelia teriak putus asa ngeliat dia terbaring tak berdaya. Dia minta maaf atas kesalahannya, tapi Akira tahu Amelia nggak sengaja nyakitin dia. Knight juga langsung lari ngecek Akira, sadar kalau Mahiro ngendaliin Amelia pakai mantra yang dia pakai di awal. Mahiro mengangguk bangga, ngejelasin kalau sihirnya bisa bikin dia ngendaliin target dan ngeluarin kekuatan penuhnya lewat tubuh mereka.
Sementara itu, Akira dengan lemah bilang dia nggak akan biarin dirinya mati dan ninggalin Amelia. Mikirin semua tujuannya yang belum tercapai, dia berharap banget bisa selamat entah gimana caranya. Tapi, pas nyawanya mulai ninggalin tubuhnya, sihir bayangan aktif dengan sendirinya. Sihir itu ngeluarin mantra penyembuhan buat perbaikin tubuh Akira. Mahiro pun nyoba buat habisin dia. Entah gimana sihir bayangan itu nangkis serangan Mahiro dan ngangkat tubuh Akira ke udara. Bahkan Mahiro pun kaget, Akira masih bisa berdiri. Tapi kali ini sihir bayangan itu yang ngendaliin tubuh Akira buat bertarung. Pas Mahiro maju nyerang, Akira nyambut serangannya dan ngelukain Mahiro. Mahiro kemudian ngeluarin mantra Blade Seed. Tapi Akira nahan pakai dinding bayangan dan pakai bayangan yang sama buat ngikat Mahiro. Dia nanya ke Akira apa dia lagi dikendaliin. Sistem ngabaikan pertanyaan Mahiro dan ngancam dia buat ngelepasin Amelia. Tapi Mahiro dengan sombongnya ngeklaim kalau manusia nggak bisa ngalahin iblis. Sistem bilang ke Mahiro kalau dia salah, ngomong kalau manusia gagal ngalahin iblis karena mereka nyerah di tengah jalan. Jadi marah karena ejekan sistem, Mahiro pakai mantra buat nyerang Amelia. Ini bikin Akira sadar dari mode bertarungnya dan langsung lari buat nolongin Amelia. Pas Akira nutupin tubuh Amelia dengan tubuhnya sendiri, jarum-jarum Mahiro melesat di udara buat nusuk badannya. Tiba-tiba, jarum-jarum itu berhenti di udara dan menghilang berkat mantra Crow. Pas semua orang bingung kenapa Crow ada di sini, Mahiro nanya ke dia, gimana caranya Crow bisa bertahan hidup selama ini? Soalnya ras binatang kan umurnya nggak panjang. Crow bilang meskipun dia udah nggak di masa primanya lagi, kekuatannya nggak melemah-melemah amat. Mahiro mengangguk, ngerti kalau dia kalah tanding dan siap-siap pergi bareng Oram. Setelah dia pergi, Lia nanya ke Crow kenapa dia nolongin mereka. Dia ngeklaim kalau dia cuma kebetulan lewat. Sementara Akira kaget Crow kenal banyak orang. Ngeliat Akira susah payah ngomong, Crow nyuruh Akira buat istirahat dan dia pun pingsan karena kelelahan. Beberapa waktu kemudian, Akira bangun di rumah Crow dan nanya ke Knight udah berapa lama dia pingsan. Knight bilang dia pingsan selama 3 hari dan Akira tersenyum, senang karena Amelia ngerawat dia selama ini. Terus Crow masuk ke kamar dan Akira makasih atas bantuannya. Tepat saat itu, Crow manggil orang-orang yang nunggu di luar buat masuk. Nggak lama kemudian, teman-teman sekolah Akira masuk, dipimpin sama Giles, yang ngejelasin kalau dia datang ke benua ras binatang buat nyariin senjata bagus buat murid-muridnya. Asahina ngerasa lega, akhirnya nemuin Akira, dan Tsukasa ngejelasin kalau Giles udah ngilangin kutukan raja dari semua orang. Sementara itu, Asahina minta maaf ke Akira karena nggak bisa nolongin pas dia kena kutukan. Tapi Akira bilang nggak apa-apa. Ngeliat semua orang ngumpul bareng, Akira mikir Tsukasa itu benar-benar pemimpin hebat yang pantas dapat kelas pahlawan. Terus dia nanya ke Giles apa dia kena masalah sama istana setelah pergi. Giles ngejelasin kalau istana mecat dia karena mereka bubarin Ordo Kesatria. Jadi dia bebas pergi kemana aja. Asahina nanya ke Akira apa dia mau jadi partner mereka. Tapi Knight bilang kalau Akira cuma butuh dia sebagai partner. Pas mereka berdua mulai debat, Akira nenangin mereka sebelum ngasih pendapatnya sendiri. Meskipun dia senang parti pahlawan selamat, Akira penasaran apa rencana mereka selanjutnya. Tsukasa bilang kalau mereka mau ngalahin Raja Iblis, tapi Knight mikir mereka terlalu sombong dengan kekuatan mereka yang lemah. Karena Knight terus-terusan debat sama semua orang, Akira ngusir dia keluar supaya bisa ngobrol beneran sama teman sekelasnya. Setelah Knight pergi, Akira nanya ke Tsukasa apa mereka nyoba jadi pahlawan dengan ngalahin Raja Iblis. Tsukasa ngejelasin kalau mereka nyoba cari muka sama Raja dengan ngalahin Raja Iblis supaya Raja akhirnya mau kasih tahu gimana cara balik ke dunia mereka. Meskipun Akira ngerti alasan Tsukasa, dia juga ingat kalau Raja dengan kejamnya ngorbanin banyak orang nggak bersalah cuma buat manggil mereka. Dia bilang ke semua orang kalau ada alasan kenapa mereka nggak bisa percaya sama Raja dan ngingetin mereka kalau dia masih harus balas dendam atas kematian Siren. Semua orang jadi diem, bingung apa rencana Akira, soalnya dia juga mau pulang.
Terus Akira ngejelasin kalau iblis bisa pakai lingkaran teleportasi, jadi ada kemungkinan mereka punya satu yang bisa bawa balik ke dunia asal. Dia bilang ke semua orang kalau dia bakal nyusup ke wilayah Raja Iblis buat dapetin rahasianya sendiri. Tapi dia harus nyelesain beberapa tujuan lain dulu sebelum itu. Semua orang nanya ke Akira apa dia butuh bantuan mereka buat ngelawan Iblis, tapi dia nolak. Dia ngingetin mereka kalaupun mereka milih buat bertarung, dia nggak bakal bisa ngelindungin mereka. Yang dia mau cuma pulang, dan dia nggak akan biarin siapapun ngehalangin jalannya. Dengar Akira mau pulang lagi, Amelia diam-diam ninggalin ruangan. Sebelum ngikutin Amelia keluar, Akira nyuruh yang lain buat mikirin pilihan mereka baik-baik sebelum ngambil keputusan besar. Terus, Giles juga pergi buat diskusiin soal senjata sama Crow. Jadi, para siswa ditinggal sendirian. Meskipun mereka semua kesal sama perlakuan dingin Akira, Tsukasa tetap mikir kalau Akira itu harapan terbaik mereka buat pulang. Mereka juga sadar kalau mereka harus buktiin kekuatan mereka sendiri sebelum Akira mau nolong, yang mana itu tujuan yang susah banget. Sementara itu, Akira nemuin Amelia lagi berdiri di pinggir tebing yang ngadep ke laut. Pas Akira deketin, Amelia bilang kalau dia selalu tahu mereka bakal pisah suatu hari nanti, tapi dia nggak bisa nyiapin diri buat momen itu. Dia minta maaf ke Akira karena udah nyakitin dia, tapi Akira ngingetin kalau semua yang terjadi di dungeon itu bukan salahnya. Tapi, Amelia ngungkapin, meskipun hatinya hancur ngeliat Akira terluka parah, setelahnya dia justru ngerasa senang. Dia ngejelasin, karena Akira bakal lupa sama dia setelah pulang, dia bakal selalu ingat sama luka yang Amelia buat di dadanya. Amelia ngerasa bersalah karena ngerasain kebahagiaan aneh kayak gitu, tapi Akira mulai bilang, kalau Amelia itu seseorang yang spesial buat dia. Amelia nggak percaya sama kata-katanya. Bilang kalau hati orang itu bisa gampang berubah. Akira bilang kalau dia sendiri aja kadang nggak ngerti perasaannya. Tapi bukan berarti mereka harus khawatir banget sama masa depan. Terus dia ngeluarin pedangnya dan naruh di tangan Amelia dan bilang kalau di dunianya, laki-laki dan perempuan yang saling cinta itu tunangan dengan pakai cincin yang serasi. Terus Akira nekenin jarinya sendiri ke pedang yang nyiptain cincin darah di sekelilingnya. Dia dengan tegas nyatain ke Amelia kalau dia cinta sama Amelia. Dan Amelia mulai nangis, bilang kalau dia juga ngerasain hal yang sama. Terus setelah mereka berdua nikah dengan cincin darah mereka, Akira nanya apa Amelia mau sesuatu darinya. Amelia nyuruh Akira buat jaga diri dan selalu cinta sama dia. Dan Akira setuju sama keinginannya. Terus mereka berdua menyegal cinta mereka dengan sebuah ciuman.